Pernahkah kalian mendengar tentang legenda Putri Peti Mati? Legenda itu menceritakan tentang seorang putri yang dinastinya hanya bertahan sebentar, dan setiap tahun pada tanggal 7 Juli di dekat makam sang putri, orang-orang melihat hantu berbaju merah. Tampaknya itu adalah hantu wanita bertubuh sintal, namun wajahnya cacat. Siapa yang berani bertualang? Dia berkeliaran di sekitar makam. Kita melihat protagonis kita sedang berbicara. Hari kematian sang putri juga merupakan hari di mana energinya berada di titik terkuat, dan aku, pada tanggal 7 Juli tahun ini, pemimpin klan pengemis akan memandu kita semua ke pemakaman sang putri. Ketika waktunya tiba, aku akan membawa kalian ke siaran langsung paling luar biasa dalam sejarah, dan bersama-sama kita akan berbagi momen ini. Apakah sang putri benar-benar ada atau ini hanya bohong? Temukan semua misterinya di siaran langsung hari ini. Pria gemuk yang melihat pengumuman ini di TikTok berkata, "Bung Fang, kita baru saja meluncurkan videonya dan sudah meledak. Promosinya saja sudah mencapai lebih dari 1 juta penonton. Yang satu ini pasti akan besar." Fang merasa sangat percaya diri dan memuji kerja si pria gemuk, sudah kuduga dari seorang direktur profesional. Direktur itu berterima kasih padanya, tapi dalam hati dia berpikir, "Sial, aku sebenarnya tidak ingin melakukan siaran langsung di sini, tapi aku hanya memikirkan uang." Para pekerja di bawah pimpinan bos itu juga agak enggan melakukan pekerjaan ini di tengah hutan, sampai seorang pria datang berlari untuk memperingatkan bahwa aktris yang seharusnya datang mengatakan bahwa tempat di sini terlalu terpencil sehingga dia akan terlambat. Direktur berteriak bahwa itu hanya akting sederhana, jadi suruh dia datang. Segera, kita tidak boleh melewatkan siaran ini. Pemuda yang berkeringat itu setuju, dan direktur memberitahu semua orang, kita harus siap pada pukul 11.30, dan sekarang sudah lewat jam 7. Cepatlah, kalian bodoh. Fang terkesan dengan profesionalisme tim ini dan berpikir, aku menghabiskan $1.000 untuk mewujudkan ini, tapi jika siaran hari ini berjalan lancar, kita akan memetik keuntungannya. Namun direktur memberitahunya bahwa aktrisnya agak terlambat, dan Fang merosot di kursinya sambil berpikir bahwa siaran bahkan belum dimulai tapi sudah ada masalah. Pria kerdil itu memberitahunya bahwa tidak masalah, dia akan segera muncul. Beberapa saat kemudian, sudah hampir jam 11 dan masih belum ada tanda-tanda gadis itu. Di mana dia? Pemuda yang meneleponnya mengatakan dia tidak menjawab teleponnya lagi. Direktur berkata untuk memberitahunya jika dia tidak muncul mereka akan memecatnya, lalu menyuruh anak itu memakai gaun dan memainkan peran hantu. Anak itu bingung tapi mendapat tendangan dari direktur. Namun tepat pada saat itu, dia memberitahu direktur bahwa gadis itu telah tiba dan dia ada di atas sana di gunung. Memang benar ada seorang gadis dengan rambut perak. Semua orang bingung, tidak hanya dia datang, tapi dia juga membawa pakaiannya sendiri. Selain itu, pakaian yang dia bawa jauh lebih baik daripada yang telah mereka siapkan. Direktur kemudian menyuruh mereka untuk mulai merekam dan memberitahu Fang bahwa mereka sudah siap. Pria itu memakai topinya terbalik. Kameramen menyalakan lampu dan dia berkata ke siaran langsung, "Hari ini kita berada di makam sang putri, dan kalian semua pasti pernah mendengar legendanya akhir-akhir ini. Semakin banyak kejadian supranatural yang terjadi di seluruh dunia, dan tepat di tempat kita berada sekarang, hantu berbaju merah telah terlihat sebanyak 5 kali. Dia mengatakan ada banyak pesan di kolom komentar, kau tahu, ini berjalan baik. Tentu saja ada banyak orang yang ragu dan mengatakan itu palsu. Fang kemudian menyuruh mereka untuk melanjutkan eksplorasi dan berjalan menembus hutan. Dia sampai di depan makamnya dan mengatakan bahwa itu sangat menyedihkan, jiwanya telah mengembara begitu lama dan mereka bilang dia muncul pada tanggal 7 Juli untuk membicarakan kesedihannya. Salah satu kameramen memasang batu agar dia berpura-pura ketakutan. Dia kemudian melihat ke puncak gunung dan berpikir, sekarang, aku hanya harus mendekatinya sesuai naskah. Melihat gadis itu dari jauh, dia sudah berpikir bahwa dia adalah aktris yang sangat profesional dan baginya, uang itu dihabiskan dengan baik. Pemuda yang mencoba menghubungi aktris itu menelepon direktur yang menyuruhnya diam karena siaran langsung berjalan sangat baik. Popularitas sudah melebihi 1 juta dan mereka berada di 10 besar. Sesuai kontrakku, aku mendapat 10% dari semuanya. Pemuda itu mencoba berbicara lagi dengannya, tetapi direktur menyuruhnya diam dan bertanya, apakah kau bosan menerima gaji? Dia menoleh ke kru dan menyuruh mereka bergegas karena sudah hampir tengah malam. Tuan Fang, sudah waktunya Anda menemukan aktris di atas gunung. Ikuti saja naskahnya. Pemuda itu bersikeras sekali lagi dan memberitahu direktur bahwa aktris yang dia temukan mengatakan dia tidak akan datang hari ini. Pada saat itu, hembusan angin kencang menerpa semua orang dan mereka bertanya-tanya apa yang terjadi. Pemuda itu terkejut dan memberitahu bahwa gadis itu menghilang, tetapi dia mendapat tamparan di kepala. Direktur memberitahunya bahwa sudah jelas dia menghilang karena itu bagian dari naskah. Dia memberitahu Fang bahwa aktrisnya sudah siap, jadi dia hanya perlu mendaki gunung. Fang melihat ke atas dan berpikir bahwa hembusan angin ini menakutinya. Namun, dia tidak takut dan terus maju. Kemudian dia bertanya pada penonton siaran langsung, apakah hantu putri benar-benar ada di sini? Pemuda itu datang lagi untuk memberitahu direktur hal yang sama. Tunjukkan pesan dari aktris yang bilang dia tidak akan datang. Pada saat itu, direktur ketakutan, jika dia tidak datang, lalu siapa yang ada di atas gunung itu? Ketika Fang melihatnya lebih dekat, dia kagum dengan kecantikannya. Dia jatuh ke belakang untuk membuat drama bagi siaran langsung, tapi berpikir aktris ini terlalu profesional, aku bahkan tidak bisa mempercayainya. Dia mulai berakting gemetar dan bertanya, siapa kau? Direktur ingin tahu hal yang sama, dan salah satu kameramen menyarankan untuk melihat kakinya. Mereka menyadari dia melayang. Di siaran langsung, semua orang terkesan dengan tingkat produksi sinematik, sementara direktur mulai bertanya-tanya apakah mereka telah bertemu hantu sungguhan, putri sejati dari dinasti tersebut. Pemuda itu mencengkeramnya sambil berkata bahwa itu tidak masuk akal karena hantu tidak tertangkap kamera. Seseorang ingin tahu apakah dia alien. Fang sedang melakukan teaternya. Siapa kau? Jangan mendekat. Namun dia terkesan dengan kualitas pakaian
pakaian dan cat rambutnya, semuanya sempurna. Sepertinya aku mendapat jackpot dengan tim ini. Saatnya penampilanku. Dia kemudian melompat dan berkata padanya, aku tidak takut padamu. Aku lahir di bawah sinar matahari dan hidup dalam semilir angin musim semi. Hantu belaka tidak membuatku takut. Dia menoleh ke sana sambil melambai sementara kameramen menganggapnya gila. Hantu itu datang dengan tangan siap menerkam. Direktur harus memperingatkannya bahwa itu bagus untuk siaran langsung. Namun, orang-orang yang merekam mengatakan ada muatan elektromagnetik dan mereka tidak bisa berkomunikasi dengan headset. Fang lagi. Mereka memberitahu direktur bahwa mereka harus lari dan meninggalkan pria itu. Kemudian ada embusan angin yang membawa beberapa bulu yang merobek seluruh tanah. Tiba-tiba hantu itu mencengkeram leher Fang. Ketika dia melihat wajahnya, dia kagum betapa cantiknya dia. Di siaran langsung, sebagian besar komentar mengatakan bahwa meskipun dia hantu, mereka akan berani mendekat sementara Fang bingung. Bagaimana wanita ini memiliki kekuatan yang begitu besar? Aku hampir mati lemas di sini. Dia menyuruhnya melepaskannya, berpikir bahwa gadis itu benar-benar mencoba membunuhnya. Aku tidak bisa bernapas. Semua orang di bawah sana juga takut mati dan menyuruh direktur untuk memikirkan solusi. Aku terlalu muda untuk mati. Tapi direktur juga tidak tahu apa-apa. Fang hampir pingsan dan menuju ke kehidupan selanjutnya. Namun, kekuatan kapitalisme lebih kuat ketika dia berpikir, kau tahu berapa banyak yang aku habiskan untuk mewujudkan ini? Siaran langsung ini sangat penting. Yang harus dia lakukan hanyalah memainkan perannya dengan benar. Dia mencengkeram lengan gadis itu dan menyuruhnya melepaskannya. Sebuah gelang emas di pergelangan tangannya kemudian bersinar dan aura terpancar dari tubuhnya. Lalu gadis itu melepaskannya ke tanah. Fang hampir mati tercekik dan berpikir hantu ini hampir mencekiku dan mereka menyebut diri mereka tim profesional. Apakah ini cara mereka berakting? Tapi kemudian dia ingat ini di tengah siaran dan perlu mengikuti naskah. Aku bekerja sangat keras untuk mewujudkan ini. Aku tidak akan membiarkannya gagal. Dia menatapnya dan berkata, aku tidak pernah menyangka akan melihat wanita hantu di sini benar-benar menghantui makam sang putri. Aku tidak akan berbohong. Seumur hidupku aku masih perjaka dan melajang. Dan karena kau ingin membunuhku, aku akan melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikir. Akan aku lakukan sebelum aku mati. Pahlawan siaran langsungku. Dengarkan, bahkan jika aku menjadi hantu dan mati di sini, akan ada kematian yang romantis karena hari ini aku akan bertindak habis-habisan. Dia kemudian mendekati sang putri dan berkata, Putri, tolong tinggalkan obsesi berusia ribuan tahun ini dan menikahlah denganku. Direktur tidak mengharapkan ini dan semua orang di siaran langsung tidak percaya. Fang si bodoh merasa percaya diri berpikir dia menciptakan adegan yang sempurna, kontras antara rasa sakit dan romansa. Ini adalah puncak dari siaran langsung. Apakah hantu itu mengulangi kata-katanya? Dia menatapnya dan embusan angin mulai terjadi. Fang bingung bertanya-tanya apa yang terjadi dengan aktris ini. Mengapa dia tidak mengikuti naskah lagi? Seharusnya dia berbalik dan lari. Setelah itu dia tiba-tiba mendekat menuju ke arah cincin dan bertanya padanya, mengapa kau datang untuk menikahiku sekarang? Dia agak bingung, tidak yakin harus merespons apa, tapi tiba-tiba hantu itu mulai menangis dan bertanya, mengapa kau membuatku menunggu begitu lama? Fang mulai mempertanyakan bagaimana orang-orang tim produksi ini menciptakan semua efek ini. Gadis itu sekarang berteriak ingin tahu, mengapa kau meninggalkanku sendirian? Semua orang di tim terhempas dan direktur membentur pohon. Gadis itu mulai berubah menjadi makhluk bayangan. Fang putus asa mencoba melarikan diri. Sialan, ini tidak mungkin bagian dari produksi. Aku harus membuat nama untuk diriku sendiri. Aku belum menghasilkan cukup uang dan aku belum siap untuk mati. Tapi hantu itu berdiri di sana menangis dan bertanya padanya, mengapa kau meninggalkanku lagi? Jangan tinggalkan aku seperti ini lagi. Fang tiba-tiba berhenti dan teringat beberapa kenangan ketika orang tuanya berkata, kau akan tinggal di sini beberapa hari. Oke, ibu dan ayah akan segera kembali. Paman dan bibimu akan merawatmu dengan baik. Tapi jelas apa yang terjadi sangat berbeda. Dia dianiaya dan dipukuli setiap hari dan paman serta bibinya akan memberitahunya, kerabatmu tidak menyukaimu, jadi pilihannya kau bekerja atau kau tidak makan. Di tempat tidur dia selalu menangis meminta orang tuanya untuk kembali sambil berkata dia akan patuh. Dia hanya tidak ingin ditinggalkan lagi. Melihat hantu itu, dia berpikir mereka serupa. Jadi dia meletakkan tangannya di kepala hantu itu dan menyuruhnya untuk tidak menangis. Dia kemudian mengambil cincin dari kotak, memakaikannya di jari hantu itu dan memeluknya. Dia memberitahunya bahwa dia kembali untuk menikahinya, mematahkan kutukannya. Anehnya, hantu itu membuat Fang terbang ke atas hingga kepalanya terbentur. Gadis itu rupanya bipolar. Keesokan harinya dia bangun dengan seluruh tim produksi mencoba membangunkannya sambil mengatakan mereka mengira dia sudah mati. Dia bertanya apa yang terjadi dan di mana hantu itu. Mereka saling memandang dan mengatakan bahwa setelah hembusan angin itu semua orang pingsan. Dia sempat mengingat sesuatu sebelum mereka pingsan, tetapi kameramen mengatakan sayangnya mereka tidak ingat apapun dan karena angin, kamera hanya merekam tanah. Fang ingat memakaikan cincin di jarinya tetapi memberitahu mereka bahwa dia juga tidak ingat apa-apa. Dia mungkin pingsan pada saat yang sama dengan orang lain. Direktur kemudian memberitahunya bahwa dia mendapatkan 150.000 pengikut tadi malam saja dan siaran langsung menghasilkan lebih dari 30.000 dolar. Setelah mereka merilis videonya, popularitasnya akan meningkat lebih banyak lagi. Fang sangat senang memberitahu direktur konyol itu bahwa dia tidak akan lupa mengirimkan bagiannya. Tapi sekarang lebih baik bagi semua orang untuk pulang karena mereka menghabiskan sepanjang malam di hutan. Dengan itu, pemuda kita kembali ke rumah, tapi rumahnya sangat terbengkalai. Kehidupan pembuat konten tidaklah mudah. Dia masuk rumah, mengambil coke sambil melihat bahwa videonya sudah mencapai 100.000 penayangan. Komentarnya gila-gilaan, dan dia sudah merasakan rasa kesuksesan. Tapi dia mulai bertanya-tanya siapa gadis itu, dia bahkan tidak menanyakan namanya. Dan hal yang paling aneh adalah dia tidur sepanjang malam tapi masih kelelahan dan mengantuk. Terlebih lagi, dia menawarkan untuk menikahinya. Dia hanya tidak menyangka
menyangka gadis itu akan terus mengikutinya. Lagi pula dia ingin hidup lama dan tidak ingin membawa begitu banyak dendam. Dia berbaring di tempat tidur dan berpikir gadis itu pasti sudah kembali ke makamnya. Kan? Tepat saat dia memejamkan mata sambil berkata dia perlu memikirkan cara menghasilkan lebih banyak uang dengan video-video ini, malam pun tiba dan dia tertidur. Ketika dia bangun, dia pergi untuk mengambil ponselnya tetapi sesuatu yang aneh terjadi dan dia bertanya-tanya di mana ponselku. Tiba-tiba dia melihat hantu itu di atasnya dan terkejut. Aku bermimpi lagi. Pasti seperti kata pepatah, kita berpikir di siang hari dan bermimpi di malam hari. Mimpiku ini sangat gila, terasa seperti kenyataan. Mimpi berubah sesuai keinginanku. Dia memejamkan mata dan mulai mengulang pada dirinya sendiri. Aku tidak bisa melihat, tetapi ketika dia membukanya lagi, gadis itu ada di sana menatapnya. Sialan, dia tidak menghilang. Aku terlalu lelah, itulah sebabnya aku bahkan tidak bisa mengendalikan mimpiku. Pasti itu. Dia ingat sebuah tips untuk mengetahui apakah kau sedang bermimpi, coba saja masukkan jarimu menembus tanganmu. Jika itu mimpi, aku akan bisa menggerakkannya dengan mudah. Dia mencoba tes itu yang ternyata sangat sakit dan gadis hantu itu bertanya apa yang dia lakukan. Dia mulai bertanya-tanya jika ini bukan mimpi, lalu dia menyentuhnya sambil berkata itu terasa sangat nyata. Lalu bertanya mengapa dia ada di sana sambil berpikir sial hantu ini mengikutiku. Apakah dia mencoba membunuhku? Dia memegang tangannya dan dia membayangkan gadis itu tidak ingin membunuhnya. Gadis itu dengan sangat imut mengatakan dia hanya datang untuk menemuinya. Pria kita bingung dan bertanya, mengapa kau ingin menemuiku? Kita bahkan tidak saling kenal. Gadis itu berkata itu karena dia adalah suaminya sekarang yang membuat pahlawan kita ketakutan. Tunggu, situasi apa ini? Apakah dia benar-benar berpikir aku suaminya? Dia mulai mengaktifkan kekuatannya dan bertanya, apakah kau sudah lupa? Dia kemudian menyadari bahwa semua yang terjadi tadi malam adalah nyata dan hal terpenting sekarang adalah bertahan hidup. Jadi dia angkat bicara. Dia bilang dia tidak lupa dan menanyakan namanya. Yang dijawab hantu itu bahwa namanya adalah Lily. Dia tersenyum bahagia dan Fang, yang senang karena telah selamat, bertanya-tanya mengapa hantu ini begitu cantik? Apakah aku salah lihat atau aku sudah terlalu lama melajang? Kemudian dia bertanya padanya, bagaimana kau bisa sampai di sini? Tempat ini setidaknya 10 km dari makam. Lily kemudian mulai melayang ke arahnya dan masuk ke dalam liontin. Fang bingung bertanya-tanya di mana dia berada dan tiba-tiba dia keluar dari perutnya sambil berkata dia ada di dalam tubuhnya sekarang. Pemuda malang itu ketakutan dan secara tidak sengaja mengeluarkannya, melemparkannya ke tanah. Berpikir gadis itu imut dan sepertinya tidak memiliki niat buruk padanya. Gadis itu bangun, menginjak gaunnya dan jatuh dengan canggung. Fang bertanya mengapa dia tidak mengganti pakaiannya karena terlalu panjang dan sulit untuk bergerak. Dia setuju dan mulai menggunakan kekuatan. Dan pahlawan kita mengira dia akan mengaktifkan perubahan pakaian khusus, tapi nyatanya itu adalah kekuatan legendaris demonetisasi yang membuat protagonis manapun jatuh terjengkang dan mimisan. Dia melemparkan satu set pakaian ganti padanya dan menyuruhnya berpakaian demi Tuhan. Bertanya-tanya mengapa hantu ini tampak begitu berbeda dari yang ada di film? Apakah dia mencoba mengakhiri kemurnianku setelah 20 tahun ini? Kemudian dia bertanya apakah dia sudah memakai pakaiannya. Yang dijawab Lilia. Ketika dia berbalik, dia melihat bahwa kancing-kancing itu berjual lebih keras daripada Rock Lee melawan Gaara untuk menahan tekanan dari gunung itu dan hampir mimisan lagi. Dia kemudian bertanya padanya apakah dia benar-benar akan tinggal di sini bersamanya dan apakah mereka sekarang benar-benar suami istri. Lily menjawab ya dan bahwa dia akan pergi kemanapun suaminya pergi dan apapun yang diinginkannya. Dia hanya perlu mengatakannya dan dia siap untuk patuh. Pahlawan kita hanya berpikir dia harus tenang. Dia tidak boleh memiliki pikiran seperti ini tentang putri makam legendaris berusia 1000 tahun. Dia menyuruhnya ikut dengannya sambil berpikir Lily. Bilang dia akan mematuhiku tapi hantu pun bisa berbohong jadi aku harus mengujinya. Elaine penasaran ingin tahu apa yang akan dia lakukan. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan pasangan, tetapi dia membawanya ke kamar mandi dan menempatkannya di depan cermin. Lily ingin tahu mengapa dia membawanya ke sana. Dia kemudian memberitahunya, kau bilang aku suamimu dan kau akan melakukan apa yang aku katakan, kan? Dia menjawab ya, itu benar. Fang berkata dia akan mengajarinya. Sesuatu yang harus dia lakukan setiap hari, menyikat gigi. Jika kau akan tinggal bersamaku, kau harus menyikat gigi setiap pagi dan sore. Taruh pasta gigi di sini seperti ini. Aku akan mengajarimu, kemari. Ini untuk membersihkan mulutmu. Dia melompat dengan mulut terbuka dan menggigitnya, tapi itu adalah sikat gigi Fang. Membuatnya bertanya-tanya, bukankah ini ciuman tidak langsung? Fang mengajarinya dengan benar, sambil tidak bisa berhenti memikirkan betapa cantiknya dia. Setelah beberapa saat, dia bilang Lily melakukan semuanya dengan benar dan hanya mengingatkan agar tidak menggunakan sikat giginya lagi karena dia akan membelikan satu untuknya. Lily berterima kasih padanya sementara dia mengelus kepalanya. Pahlawan kita kemudian bertanya, mengapa kau begitu yakin aku suamimu dan mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Dia bilang dia tidak ingat dan tidak tahu mengapa tetapi dia yakin Fang adalah suaminya dan dia sudah menunggunya untuk waktu yang lama dan ada sesuatu yang juga dia cari tapi dia tidak tahu persisnya. Ini membuatnya sedih. Fang berpikir sesuatu yang dia cari pasti ada hubungannya dengan kehilangan ingatan. Dia melihat catatan di dahi Lily, bertanya-tanya benda apa itu. Pria kita berpikir dia tidak tahu apa itu, tapi karena itu adalah sesuatu dari hantu berusia 1000 tahun, dia bahkan tidak akan mencoba untuk memahaminya. Di depan toilet dia berpikir, orang bilang hantu yang tinggal di bumi sedang menunggu untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak mereka selesaikan di kehidupan masa lalu mereka. Apa yang tidak bisa dia selesaikan? Tapi dia melihat ke samping dan Lily ada di sana sedang mengintip, jadi dia bertanya, "Hei, apa yang kau lakukan?" Dia bilang dia sedang menunggu. Fang ingin
tahu apa yang dia tunggu, jadi dia mengusirnya. Keluar dari kamar mandi, sambil berpikir dia akan mencoba mencari solusi nanti, karena masih mungkin dia hanya berpura-pura menjadi imut tetapi segera dia akan menunjukkan cakar dan kekejamannya. Tapi dia benar-benar imut saat memanggilku suami. Tapi sial, aku manusia dan dia hantu. Segalanya berbeda. Tidak ada cara untuk membuat ini berhasil, jadi lebih baik aku menemukan cara untuk membuatnya segera pergi. Dia membuka pintu, dan terkejut melihatnya berbaring di sana di samping salah satu majalahnya yang berisi gambar buah-buahan seperti melon dan pepaya. Dia mencoba mengambilnya dan Lily terbang menjauh. Dia ingin tahu dari mana dia mendapatkannya. Lily bilang itu ada di bawah tempat tidurnya, tetapi dia ingin tahu mengapa tidak ada yang menutupi buah-buahan di buku ini. Apakah ini sesuatu yang dilakukan pasangan? Apakah dia harus melakukan ini juga? Fang terkejut dengan pertanyaan ini dan mencoba mengambilnya lagi, sambil mengarang alasan bahwa dia mendapatkannya dari pria botak di mall. Dia bertanya mengapa gadis itu berdoa dengan berlutut begitu malu-malu di depan pria itu. Dia menyambarnya dari tangan Lily dan menyuruhnya berhenti melihat barang-barangnya tanpa izin. Lily duduk sambil berkata tidak apa-apa dan Fang hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba Lily sudah di depan wajahnya lagi, tetapi sekarang menatap ke bawah sambil berkata dia ingin melihat apa yang ada di sana. Dia menyuruhnya berhenti melihat ke sana, tetapi Lily mengatakan gambarnya terlihat berbeda dari kenyataan. Dia bilang mereka perlu memperbaiki ini sekarang dan mendekat, tetapi Fang menyuruhnya melupakan apa yang dia lihat dan bahwa itu tidak sesederhana itu. Lily berkata jika mereka adalah pasangan maka itu harus sederhana dan mudah, tetapi pahlawan kita tidak setuju, mengatakan mereka baru saja bertemu dan dia menyuruhnya duduk agar mereka bisa bicara. Tapi dia berpikir, dia hanya tidak ingin kehilangan pengalaman pertamanya, begitu saja. Tetapi jika Lily mendesak sedikit lagi, dia tidak akan bisa menahan diri. Dia senang Lily akhirnya patuh dan duduk. Dia hendak mengatakan sesuatu lagi ketika Lily tiba-tiba berkata, aku mengerti. Orang-orang di buku itu tidak punya kain, dan dia menerjang ke arah Fang untuk mencari kebebasan. Fang sangat bingung bertanya-tanya mengapa dia berpura-pura berhenti padahal tidak, sementara Lily bertanya apakah ini bagus, apakah ini akan membuatnya menginginkannya. Dia mengambil kemejanya dan melemparkannya ke arah Lily sambil berkata cukup, berhenti mencoba melakukan hal-hal yang kau lihat di buku itu, baru setelah itu aku akan menerimamu. Lily setuju dan dia bertanya, ngomong-ngomong, bukankah kau punya sihir untuk mendapatkan pakaian baru? Lily menjelaskan bahwa dia tidak bisa menciptakan benda dari ketiadaan sambil mengendus pakaiannya. Fang menyambarnya dari tangan Lily dan menyuruhnya berhenti mengendusnya. Fang berpikir bahwa biasanya hantu tidak terlihat dan tidak tertangkap kamera, jadi dia bertanya pada Lily, apakah kau benar-benar hantu? Lily tampak bingung dan berkata dia bukan hantu. Pahlawan kita kemudian bertanya makhluk apa dia, tetapi dia hanya menundukkan kepalanya mengatakan dia tidak punya jawaban. Fang mulai merenung, apakah dia reinkarnasi dari suatu perasaan untuk membuatnya pergi? Fang perlu mencari tahu ini dan dia bertanya, apakah kau ingat di mana kau tersesat? Lily bilang dia tidak ingat dan dia lapar. Fang terkesan bahwa hantu merasa lapar dan menyuruhnya ikut dengannya. Dia pergi ke lemari es dan berkata dia tidak tahu apa yang dimakan hantu, mengambil satu-satunya barang di lemari es dan memberikannya padanya. Lily menerimanya dengan ragu, menggigitnya, dan mengembalikannya sambil berkata dia tidak menyukainya. Itu tidak cukup untuk memuaskannya. Fang merasa jawaban ini aneh, tidak cukup untuk memuaskannya. Apakah hantu butuh energi seperti manusia? Tapi makanan manusia tidak cukup, energi jenis apa yang dibutuhkan hantu? Dia tidak akan mencuri energiku, kan? Tepat pada saat itu, Lily melihat keluar dan berkata dia mencium bau makanan lezat. Fang pergi keluar untuk memeriksanya, tetapi Lily mencengkeram bahunya dan terbang bersamanya. Lily membawanya jalan-jalan di kota. Fang bertanya kemana dia pergi dan menyuruhnya membawanya kembali ke rumah setidaknya untuk mengambil sepatunya. Pasangan itu kemudian tiba di sana dan Lily benar-benar membawanya kembali untuk mengganti sepatu. Ketika Fang membuka matanya, dia melihat sekolah yang terbengkalai. Dia mengenali namanya dan berpikir dia pernah mendengar tempat itu sebelumnya dan jelas semuanya sudah ditinggalkan. Dia memeriksa GPS dan memang mereka berada di tempat yang dia duga, tempat yang muncul di berita karena sangat menakutkan dan sepi. Cerita di baliknya sangat aneh. Sebuah perusahaan membeli seluruh wilayah tersebut untuk membangun taman hiburan. Namun, saat pembangunan dimulai, serangkaian kecelakaan terjadi dan banyak orang meninggal, sehingga proyek tersebut dibatalkan. Fang bertanya pada Lily sementara mereka berdiri menatap gedung itu. Lily bilang ada makanan lezat di dalam. Fang menganggap ini aneh. Makanan lezat? Dia tidak sedang mencoba memakan hantu atau roh jahat, kan? Dia kemudian berlari bersembunyi di balik pohon dan memberitahunya bahwa dia bisa masuk duluan dan makan apapun yang dia mau, tetapi Lily bilang dia tidak bisa menjauh dari suaminya dan mulai mendorongnya ke dalam. Fang bilang dia tidak butuh didorong dan dia akan masuk sendiri. Lily merasa senang dan kemudian kita mendengar tentang sebuah kasus dari sekolah itu 10 tahun yang lalu. Ada beberapa orang hilang di sekolah tersebut. Seorang siswa kelas 6 bernama Lian Xiang menghilang di dalam sekolah. Kerabat melaporkannya ke polisi, namun mereka tidak dapat menemukan jejak apapun baik di sekolah maupun di pegunungan. Seolah-olah gadis itu sudah tidak ada lagi. Tetapi sebulan kemudian tubuhnya ditemukan di dalam sekolah dalam keadaan tercabik-cabik dan meneror semua orang. Polisi menutup area tersebut dan melakukan otopsi pada tubuh yang mengungkapkan bahwa dia telah meninggal selama sebulan. Tidak ada petunjuk bagaimana tubuh itu bisa sampai di sana. Ia muncul
muncul begitu saja dari antah berantah. Dan 2 minggu kemudian, manajer sekolah menguji daya tahan Tali, bunuh diri, setelah insiden ini. Beberapa kejadian lain terjadi sampai sekolah itu ditinggalkan. Pahlawan kita hanya berdiri di sana mengingat berita ini dan berdoa semoga tidak ada yang aneh di sana. Lily hanya bersenang-senang. Fang memberitahunya, bagaimana kalau kita pulang? Tapi Lily memberinya tatapan yang seolah-olah mengatakan dia hanya bercanda. Mengapa aku merasa tidak bisa mempercayainya? Tapi aku perhatikan dia cukup kuat. Fang membuka pintu dengan ketakutan sementara Lily sudah ada di depan berlari pergi. Mereka berjalan menyusuri lorong sampai Lily menunjuk dan berkata, ayo pergi ke sana di lantai 5, ke kantor manajer. Lily terbang dengan gembira. Pria kita putus asa tetapi mengejarnya. Ketika dia sampai, Lily menunjuk sambil berkata itu makanan lezat. Tapi saat Fang meniupnya, itu hanya sebuah sisir dan tidak ada yang aneh. Tapi tiba-tiba Lily mengambilnya dari tangannya, menelannya, dan berkata itu lezat. Fang bertanya mengapa dia menelannya, tetapi dia menyadari ruangan menjadi lebih hangat. Lily menjelaskan bahwa itu adalah energi spiritual dan begitulah cara dia mengisi perutnya. Pria kita agak bingung, apakah itu yang jahat dari sekolah ini? Sampai Lily berkata, aku merasa ada lebih banyak makanan lezat. Fang bertanya di mana, dan Lily bilang dia tidak tahu tapi sudah dekat. Fang setuju sambil berkata dia akan membawanya ke sana. Tapi kemudian dia berhenti dan berpikir, bagaimana jika aku membuat video petualangan, video tentang tempat-tempat supranatural, dan dia memberitahu Lily dia punya ide. Selagi mereka mencari makanan untuknya, dia bisa menghasilkan uang. Lily bingung dan bertanya bagaimana caranya menghasilkan uang. Fang berkata, bukankah kau bilang kau bisa merasakan energi spiritual? Lily bilang dia bisa merasakan arahnya dan Fang menjawab itu sempurna. Sambil berpikir jika aku memanfaatkan kemampuannya ini, aku akan bisa menangkap beberapa insiden supranatural dan menghasilkan banyak uang. Dia kemudian menyerahkan ponselnya dan memberitahu Lily untuk selalu mengarahkan kamera ke arahnya. Jika rekamannya bagus, dia akan selalu mengajaknya makan sesuatu yang lezat. Dengan itu Lily sangat senang dan Fang bersemangat memiliki istri yang bisa terbang dan bahkan menggunakan sihir untuk membuat video. Benar-benar tidak ada yang lebih baik dari itu bagi seorang penjelajah supranatural sepertinya. Sekarang tinggal merekam, mengunggah, dan menghasilkan banyak uang dan pengikut. Dia memberitahu Lily, kau tahu apa yang harus kau lakukan, kan? Pertama rekam dan kemudian makan. Dan dia memperingatkannya bahwa apapun yang terjadi dia harus merekam dengan benar. Dia kemudian memulai siaran langsung sambil berkata, ada apa teman-teman? Lama tidak jumpa. Ini jam 1 pagi dan setelah mengunjungi putri legendaris di pemakaman, aku di sini lagi. Kali ini di sekolah Hiwan, tempat terbengkalai di pinggiran pegunungan. Sekolah ini dibangun 40 tahun yang lalu untuk anak-anak desa Hiwan, tetapi 10 tahun yang lalu sebuah penghilangan misterius seorang gadis terjadi. Sejak saat itu berbagai kecelakaan misterius terjadi. 3 tahun yang lalu tempat itu dihancurkan dan seluruh penduduk meninggalkan kota. Apakah semua insiden ini sebuah kebetulan atau semua ini direncanakan oleh seseorang? Apakah benar-benar ada hantu di tempat ini? Aku akan mengajak kalian tur ke sekolah terbengkalai ini untuk mencari kebenaran. Seperti yang kalian lihat, kita berada di kantor administrator saat ini. Di belakangnya, sisir itu mulai terbang. Lily kelaparan ingin makan tapi menahan diri karena dia perlu merekam dulu. Fang melanjutkan ceritanya dengan mengatakan, ini adalah tempat terakhir di mana tubuh gadis yang hilang itu terlihat tepat di depan kantor administrator yang menguji kekuatan tali Cina. Jadi tempat ini adalah sumber dari banyak misteri. Dan selama eksplorasiku, aku tidak sengaja menemukan sisir seorang gadis tepat di sini di mejanya. Fang bertanya-tanya di mana sisir itu sampai dia melihatnya melayang dan berpikir itu perbuatan Lily. Bukankah aku sudah memberitahunya untuk tidak menggunakan kekuatannya untuk membantuku? Mengapa dia melakukan ini? Pada titik ini, sesuatu mencengkeram tangannya dan ketika dia berbalik, benda itu mencengkeram lehernya. Sial, apa ini? Hantu lain mencekikku, tapi dia bahkan tidak bisa berteriak dan tubuhnya menjadi kaku karena kemampuan hantu itu mencegahnya bergerak. Dia mencoba meminta bantuan dari Lily tetapi dari sudut pandang Lily, dia tidak bisa melihat apa-apa. Lily hanya berdiri di sana ingin segera menyelesaikan syuting video dan makan. Fang menyadari dia hampir kehilangan kesadaran ketika gelang itu aktif kembali. Dia kemudian mencengkeram pergelangan tangan hantu itu. Hantu itu bingung bertanya-tanya, bagaimana dia bisa menyentuhku? Kekerasan domestik pun terjadi dan setidaknya dia mulai bernapas lagi. Bahkan dia bingung dengan kekuatan emas di tangannya ini, tapi iblis itu bertanya, mengapa kau melakukan itu padaku? Iblis itu datang untuk serangan lain tetapi sesuatu di pikiran Fang menyuruhnya menunduk dan dia menghindar. Dia menyadari tubuhnya jauh lebih fleksibel, hampir seperti bukan manusia. Hantu itu mulai mencoba melarikan diri tetapi menabrak pintu. Lily menjebaknya dan memberitahu Fang untuk memanfaatkan situasi tersebut. Dia kemudian menyadari suara di kepalanya adalah suara Lily. Tapi apakah Lily juga yang memberinya kekuatan ini? Tidak masalah, karena sekarang dia akan mengambil kesempatan ini untuk menguji kekuatan ini. Dia mencoba memukul tetapi hantu itu menghindar tapi. Hantu itu takut bertanya-tanya, sial, siapa pria ini? Aku harus keluar dari sini. Tapi Fang berhasil menahannya dan berkata dia tidak akan lolos karena dia menjunjung tinggi kesetaraan gender. Dia melemparkannya ke dinding dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga hantu itu muntah. Fang berkata, kau berani menyerangku dan sekarang aku menangkapmu, jadi jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Tapi disinilah datang serangan spesial yang menghabisi siapapun. Hantu itu mulai bertransformasi, mengambil penampilan yang sangat menarik. Hantu itu mendekat ke telinganya dan memintanya untuk melepaskannya. Jika Fang melepaskannya, dia akan melakukan apapun yang lezat yang Fang inginkan. Benar-benar licik, gadis ini mengubah telinganya menjadi sensitif. Tapi pahlawan kita mulai menyukai hantu cantik ini sampai dia menyadari seseorang menatapnya. Ketika dia menoleh, dia menyadari bahwa Lily akan ingin membunuhnya dan berkata, di siang bolong di bawah langit yang cerah, kau menawariku sesuatu yang begitu tidak pantas. Hantu itu bingung berpikir
berpikir ini bukan siang hari atau langit yang cerah, tapi Fang tidak berhenti. Jangan kira metode ortodoks ini akan mematahkan tekad bajaku. Syukurlah Lily membangunkanku dari ilusi ini, kalau tidak aku akan dipukuli nanti. Tapi hantu baru ini tidak terbendung dan berkata, "Kakak, kau harus percaya padaku, aku tidak akan menyakitimu lagi." Tapi dia masuk dengan sebuah kekuatan dan pemuda kita merasakan efeknya dan sekarang dia tidak bisa menyentuhnya lagi. Hantu itu bilang dia hanya mendekat untuk menyerap kekuatan spiritualnya. Kemudian hantu itu memukulnya dan pemuda kita terbang sambil tertawa seperti Joker. Hantu itu berkata, "Arigato untuk kekuatan spiritualnya. Sekarang kau tidak punya jalan keluar." Fang menghindar dan bertahan dan hantu itu mulai bingung. Karena Fang tampaknya menjadi semakin cepat, jadi hantu itu harus menyelesaikan ini dengan cepat. Dia berteriak dan melakukan serangan lain mencoba mencengkeram wajahnya, tetapi Fang berhasil menahan pergelangan tangannya. Hantu itu datang untuk serangan lain dan Fang berkata, "Untuk membunuhku kau harus belajar melakukan segalanya dengan benar, wanita." Hantu itu menjadi gila tapi Fang memukulnya lagi. Tentunya pemuda itu punya bakat dan mengubah ini menjadi pertarungan UFC. Dia membenturkan meja dengan gadis malang itu. Hantu itu tidak mampu mengalahkan Fang karena Lily menghisap semua energinya. Fang kemudian mengangkat kerahnya dan bertanya, "Sekarang makhluk, mengapa kau membuat masalah di sini?" Tapi tiba-tiba hantu itu berhenti dan mulai menangis. Fang merasa malu berpikir ini akan terlihat buruk di siaran langsung karena dia sekarang tampak seperti penjahat. Dia menjatuhkannya ke tanah dan hantu itu bertanya mengapa dia diperlakukan seperti itu. Dia berubah menjadi anak kecil lagi dan Fang mengenalinya dari postingan internet jadi dia berkata, "Liang Xiang, apakah itu kau?" Dia mengonfirmasi dan meminta maaf karena menyerangnya. Semangat pembuat konten tidak terbendung dan dia sudah membayangkan betapa suksesnya dia jika dia memecahkan misteri ini, jadi dia mulai mengajukan pertanyaan padanya. "Bagaimana kau meninggal? Mengapa kau menyerangku di sekolah ini? Apakah ada orang lain di sini?" Liang Xiang bilang ada seorang pria yang memaksanya melakukan semua ini, tapi dia tidak mau. Protagonis kita bertanya siapa pria ini dan apakah kematiannya terkait dengannya, sudah membayangkan seorang paman berkumis besar. Siapa dia? Mengapa seseorang menyakiti gadis sepertimu? Dia memeluknya sambil memberitahunya untuk tidak takut, kakak besarnya di sini akan membantunya. Liang Xiang bertanya apakah itu benar dan jika demikian dia akan menjelaskan. Tapi kemudian kekuatan gelap muncul di punggungnya dan dia ditarik menjauh. Pemuda kita mencoba menyelamatkannya tapi sudah terlambat dan iblis raksasa muncul berkata, "Apakah kau mencari masalah? Beraninya kau menyentuh Liang Xiangku, kau akan mati." Makhluk itu datang untuk memukulnya dan protagonis kita menyadari roh itu sangat kuat tapi Lily turun tangan dan berkata, "Apa yang kau pikir akan kau lakukan pada suamiku?" Lily menciptakan penghalang untuk mencoba melindungi mereka, tapi Fang terlempar dan punggungnya terbentur. Keduanya tampak hampir pingsan ketika dia membuka matanya lagi. Dia berada di pelukan Lily. Setidaknya Lily tidak terbunuh. Dia kemudian bangun tetapi hampir jatuh dari pohon dan Lily menyelamatkannya tepat waktu. Dia melihat ke samping dan melihat mereka masih di pintu masuk sekolah. "Kita berhasil keluar hidup-hidup. Apa yang terjadi pada Liang Xiang?" Lily mengatakan apa yang ada di dalam sangat kuat dan Fang bertanya apakah Lily tidak bisa mengalahkannya. Lily dengan sedih mengatakan bahwa dengan kekuatan spiritualnya saat ini dia tidak bisa, tapi setidaknya dia berhasil menyelesaikan video tersebut dan sekarang saatnya makan. Lily mengambil sebuah jari sukuna dan protagonis kita bertanya dari mana dia mendapatkannya. Lily bilang ketika roh itu mencengkeramnya dia mengambil kesempatan untuk mencabutnya. Melihat ukurannya, Fang tidak percaya bertanya-tanya bagaimana dia akan memakan semua itu. Lily hanya melemparkannya ke atas, menarik semua energinya, dan selesai, dia sudah kenyang. Fang memperhatikan bahwa ketika Lily makan, kelelahan dan rasa kantuknya juga hilang. Sepertinya sumber energi negatif ini adalah yang terbaik untuknya. Dia kemudian bertanya pada Lily, "Apa yang terjadi setelah aku pingsan dan bagaimana kau membawaku ke sini, dan mengapa waktu reaksiku begitu baik?" Lily hendak menjelaskan tapi matahari mulai muncul dan membakar tubuhnya sehingga dia mencengkeram Fang dan terbang ke apartemen. Makhluk malang itu gemetar dan meleleh. Fang harus menutup semua jendela. Setelah semuanya gelap, Lily bilang dia akhirnya merasa nyaman. Fang menurunkannya dan mulai mengelusnya. Fang menjelaskan bahwa tirai di sana tidak akan bisa menghalangi cahaya nanti. Apa yang akan dia lakukan atau apakah dia akan bersembunyi? Lily bilang dia akan masuk ke dalam tubuh Fang. Dengan kontrak yang mereka bentuk, dia tidak bisa mati di dalam diri Fang. Fang melompat kaget bertanya, "Kapan aku membentuk kontrak denganmu?" Lily menjawab, "Bukankah kau yang bilang ingin menikahiku? Itu kontrak kita sekarang. Karena sekarang kau dan aku adalah satu, selama kau bisa menemukan sesuatu untuk aku makan, aku akan memulihkan energi asliku." Pahlawan kita bingung, apa-apaan pembicaraan tentang menjadi satu ini? Lily mengatakan bahwa jika dia kehabisan energi spiritual, Fang juga mati. Dan jelas jika Fang mati, Lily pun mati. Sekarang rasa lelah yang dirasakan Fang saat bangun sudah terjawab. Fang kemudian ingin tahu, apakah kekuatan ekstra yang aku miliki itu perbuatanmu? Lily bilangnya, sekarang Fang bisa menggunakan sebagian kekuatannya. Jika Lily diperkuat, Fang akan menjadi sangat kuat. Fang yang malang mengalami kelebihan informasi. Kembali di sekolah, hantu kecil Liang Xiang dilemparkan ke dinding. Sebuah bayangan dengan mata merah berbicara padanya, "Aku mengirimmu untuk membunuh dan tidak hanya kau tidak mematuhiku, kau juga menyebarkan informasi tentangku. Kau harus tahu bahwa jika aku membunuhnya, kita akan mati. Liang Xiang, kau milikku, aku tidak akan membiarkanmu pergi, tidak akan pernah. Aku bisa merasakannya, mereka akan kembali dan lain kali aku akan membunuh mereka berdua." Dengan tangannya, sayang sekali ada satu jari yang hilang sekarang. Adegan kemudian beralih ke pemuda kita yang memesan Naruto
ramen. Koki merasa aneh karena biasanya dia hanya muncul saat mereka akan tutup, jadi mengapa dia di sini sepagi ini? Fang bilang tidak apa-apa, dia hanya ingin bangun pagi hari ini. Pria itu menyerahkan ramen yang terlihat sangat enak. Pemuda rakus kita mulai makan tetapi dia sedang mengobrol mental dengan Lily. Bertanya ada apa dengan Lily yang tidak punya cukup kekuatan jiwa. Lily menjelaskan dia kehilangan semua kekuatan fisiknya dan sekarang dia adalah hantu. Dia butuh kekuatan jiwa. Fang kemudian bertanya apa metode untuk pulih. Lily bilang yang termudah adalah memakan benda terkutuk seperti kemarin, tapi dia juga bisa menyerap rasa takut dari orang lain untuk pulih. Fang penasaran tentang penyerapan rasa takut ini. Lily menjelaskan begitulah cara roh bertahan hidup. Untuk eksis sebagai entitas spiritual mereka perlu menakuti orang dan menyerap perasaan itu yang meningkatkan kekuatan mereka. Pemuda kita mulai berpikir bahwa dia hanya berhasil membangkitkan Lily karena dia sedang melakukan siaran langsung dan ketakutan para penonton memberi Lily banyak energi. Dia kembali ke rumah sekarang menonton pertarungan kemarin. Jika siaran langsung memiliki efek meningkatkan energinya, aku pikir video ini juga akan begitu. Terkesan bahwa rekamannya benar-benar sempurna. Tidak ada profesional yang bisa merekam dengan begitu stabil. Jika dia menambahkan musik latar yang menyeramkan dan beberapa komentar di atasnya, ini berpeluang menyebabkan banyak ketakutan dan membuatnya lebih kaya. Jelas mengingat direktur yang baik terakhir kali, dia memutuskan untuk membiarkannya menanganinya lagi. Fang memanggil Lily dan Lily berteleportasi di depan Fang sambil tersenyum, membuat Fang kaget tetapi bertanya, apa yang kita temukan tadi malam di sekolah itu? Lily memotong sambil berkata itu adalah sesuatu yang sangat lezat. Fang bertanya apakah Lily bisa menanganinya karena dengan begitu mereka bisa kembali ke sana dan membuat serial untuk kanal YouTube-nya dan juga menyelamatkan Lian Xiang Malan yang terperangkap. Tapi Lily bilang dia tidak bisa kecuali dia menemukan jepit rambutnya. Pria kita bertanya apakah dia mengingat sesuatu. Lily bilang setelah makan semua barang itu dia agak ingat sedikit. Itu ada di dekat makamnya tapi dia tidak yakin dan kemudian dia memasang wajah menangis sambil berkata, tolong suami bantu aku, ini sangat penting. Pria kita mulai menjadi seperti pemain cinta dan menjawab, karena kau dan aku sekarang satu entitas, tentu saja aku akan membantumu. Tapi dengan jepit rambut ini, bisakah kau mengalahkan makhluk itu? Lily bilangnya, dengan jepit rambut itu dia akan melahap segalanya. Protagonis bertanya bagaimana mereka akan menemukan sesuatu seperti itu. Aku tidak tahu seperti apa bentuknya atau di mana tempatnya. Lily menjelaskan bahwa beberapa orang mencuri makamnya dan dia menakuti dua dari mereka sampai gila. Satu orang lagi melarikan diri dan dia tidak tahu bagaimana caranya. Dan kemungkinan jepit rambut itu ada dalam genggamannya. Tapi itu terjadi 6 bulan yang lalu. Fang bilang itu sudah lama sekali. Orang ini bisa berada di negara manapun di dunia. Lily bilang itu bukan masalahnya karena setelah menyerap energi kemarin dia bisa merasakan bahwa jepit itu dekat. Dia hanya tidak tahu persis di mana, tapi itu ada di kota ini. Fang kemudian berkata, sempurna, tunjukkan jalannya dan bersama-sama kita akan menemukan jepit rambut ini. Kemudian kita kembali ke sekolah, menyelesaikan semuanya, dan merekam. Lily setuju mengatakan akan ada banyak makanan dengan cara itu. Pria kita kemudian memutuskan untuk melihat-lihat dan melihat sesuatu di internet tentang seseorang yang terus pergi ke makamnya. Pada saat itu dia menerima pesan dan mengira itu dari Direktur Wang, tapi itu pesan dari polisi yang memperingatkan bahwa telah terjadi beberapa serangan di wilayah Haing. Ada baiknya tidak keluar di malam hari dan selalu didampingi. Pria kita merasa aneh karena polisi telah mengeluarkan banyak peringatan ini akhir-akhir ini, jadi sesuatu yang berbeda sedang terjadi. Kembali ke geng yang membantunya merekam, mereka semua kelelahan. Mereka tidak memiliki pekerjaan akhir-akhir ini dan salah satu dari mereka berkata akan bagus jika Fang memberi mereka pekerjaan lain. Yang lain marah dan berkata, tidakkah kau lihat kita hampir mati di sana? Untung saja dia tidak meminta apa-apa lagi. Pria berambut acak-acakan itu berkata, apa pendapat kalian tentang meninggalkan perusahaan ini? Direkturnya baik tapi tidak pernah ada pekerjaan yang harus dilakukan. Tapi tepat saat itu, direktur membuka pintu dan berkata, ada pekerjaan datang, anak-anak. Semua orang mulai berpura-pura sedang melakukan sesuatu dan bertanya apa pekerjaannya kali ini. Direktur menggebrak meja dan berkata dia sudah menaruhnya di grup. Pekerjaan kali ini lagi-lagi untuk Tuan Fang. Orang-orang itu ketakutan dan ingin tahu, kita tidak akan melakukan siaran langsung lagi di pemakaman kan bos? Nyawa kita lebih penting. Bos memberitahu mereka untuk tenang karena itu hanya penyentingan video dan dia bahkan akan membayar $1.000 dan jika videonya populer mereka akan mendapat bagian keuntungan. Mereka kemudian membuka video itu untuk menontonnya. Wow, dia membuat petualangan supranatural lainnya. Orang ini sudah gila. Tapi kecuali dia menemukan lebih banyak hantu, itu tidak akan sebagus itu. Sudah banyak video hantu biasa saja. Anak di sebelah mereka berkata, terakhir kali kau sangat beruntung semua itu bisa terjadi dan juga beruntung bisa keluar hidup-hidup, tapi mustahil untuk menjadi viral. Direktur Wang berkata mereka tidak tahu apa-apa karena yang satu ini ternyata jauh lebih baik. Ini adalah pot emas kita. Kali ini studio kita akan kembali ke kejayaan masa lalunya. Orang-orang itu menonton protagonis kita yang masih melakukan intro sampai. Mereka semua mulai ketakutan dan bertanya-tanya mengapa sisir itu melayang. Itu hampir mencekik teman kita karena cemas. Mereka melihat protagonis menarik hantu itu dari meja dan bingung. Apa-apaan ini? Tidak mungkin. Apakah dia menyewa tim produksi 3D? Ada mekanisme di meja itu? Ada sesuatu yang aneh. Direktur berkata, aku juga mengira begitu. Tapi dengan pengalaman produksi dan penyentingan selama 10 tahun, aku memeriksanya gambar demi gambar, bingkai demi bingkai, dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Beberapa saat kemudian mereka selesai menonton. Direktur bilang dia sudah menontonnya beberapa kali tapi tetap membuatnya takut. Anak itu menarik direktur dan bertanya, bagaimana Lian Xiang meninggal? Siapa di balik semua ini? Apakah cerita ini benar-benar terkait dengan kasus dari 10 tahun yang lalu? Direktur mengeluarkan kertas dan menjawab, oh, aku melihat berita dari 10 tahun yang lalu. Gadis di video itu identik dengan
dengan gadis dalam kasus tersebut. Jika video ini mengesankan kita yang mengerti tentang penyentingan, bayangkan mereka yang tidak mengerti. Sudah pasti ini akan menjadi populer dan kita akan menerima bagian dari keuntungan. Sekarang kita berbicara tentang menghasilkan lebih banyak uang. Sekarang semua orang termotivasi. 4 jam kemudian, teror sekolah hantu SD Haiyuin. Kejadian nyata dari gadis 10 tahun yang lalu. Si bajingan itu sangat bangga. Mereka memasukkan beberapa judul, musik latar, dan meningkatkan kualitas audio. Semuanya untuk membuatnya semenakutkan mungkin. Anak itu bertanya apakah direktur ingin melihatnya, tapi direktur bilang tidak dan meminta untuk segera mengirimkannya agar dia bisa mengunggahnya. Anak itu bertanya apakah tidak lebih baik mengirimkannya ke Fang sebelum diunggah, tapi direktur bilang itu tidak perlu karena Tuan Fang bilang dia mempercayai kita, jadi aku akan langsung mengunggahnya saja. Adegan berubah ke perusahaan lain di kantor. Pria tua itu sedang menjelajahi internet ketika video itu muncul padanya dan dia bertanya-tanya, benda apa ini? Video gadis yang menghilang 10 tahun yang lalu, petualangan horor lainnya, zaman sekarang banyak hal seperti ini tapi semuanya sampah. Biar aku lihat. Tapi ketika dia menonton dan melihat monster raksasa itu, dia begitu terkejut sampai menumpahkan kopi panas ke celananya. Menatap layar dia berpikir, video ini terlalu bagus. Dia segera memanggil semua orang untuk menonton. Orang-orang di perusahaan terkejut dengan kegembiraannya sambil berkata, kami sudah lama tidak melihatmu sesemangat ini. Pria tua itu bila mereka akan mengerti saat menontonnya dan semua orang mulai menonton. Mereka merasa was-was dan tertarik, tetapi ketika video berakhir semua orang merasakan hal yang sama. Mereka ingin lebih. Anak buahnya berkata kepada bos, video ini aneh. Kualitas rekamannya, kestabilan, dan efeknya. Bagaimana seseorang bisa mencapai kualitas seperti itu hanya dengan ponsel? Terlebih lagi dia merekam di lokasi aslinya. Jenis kualitas yang hanya bisa dicapai. Produksi sinematik. Bagaimana dia punya begitu banyak investasi? Direktur bilang dia tidak tahu tapi tidak sesederhana itu untuk melakukan hal seperti ini. Kita harus mencari tahu dalang di balik semua ini. Pahlawan kita sedang menuju pulang sambil berkata dia sudah mencari petunjuk yang disebutkan Lily dan 6 bulan yang lalu beberapa orang terlihat di dekat makam sang putri. Mereka adalah orang-orang yang tidak biasa di tempat itu dan sepertinya mereka sedang mencari sesuatu. Polisi dipanggil oleh warga desa dan mereka menangkap 2 pria tetapi orang ketiga tidak ditemukan. Mereka semua punya riwayat perampokan makam. Di penjara, 2 orang yang ditangkap mengalami gangguan mental dan menjadi gila. Sepertinya mereka telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Pada akhirnya polisi mengumumkan bahwa itu hanyalah dampak mental yang membuat mereka bertindak seperti itu dan keduanya ditangkap karena mencuri peninggalan budaya. Tapi ada sesuatu yang sangat mencurigakan tentang semua ini. Polisi tidak menemukan tanda-tanda pelanggaran di makam sang putri dan satu-satunya orang yang mengetahui detailnya sudah gila. Apakah ada terowongan rahasia? Di mana lokasinya? Siapa orang ketiga itu? Semua ini masih menjadi misteri. Jika orang itu berhasil mencuri jepit rambutmu, mereka pasti bukan orang normal. Berjalan di kota Fang bertanya, apakah kau yakin jepit rambutmu ada di arah ini? Lily meninggalkan tubuhnya dan berkata ya, mereka semakin dekat. Pria kita menyuruhnya untuk masuk kembali dan jangan keluar di tengah jalan. Saat tidak ada orang di sekitar aku akan mengeluarkannya. Pria kita kemudian menyadari sesuatu yang aneh. Ini bahkan belum gelap, tapi jalanan sudah kosong. Apakah karena masalah polisi itu? Lily membimbingnya, menunjuk jalan sampai mereka mencapai gang yang dikelilingi garis polisi. Kerumunan orang mengerumuni seorang pria dengan tubuh yang mengering. Orang-orang di sekitar berkomentar bahwa kematian itu menakutkan dan kejadiannya sangat mencurigakan. Bahkan petugas Zhang datang. Zhang bertanya, apa menurutmu tentang kasus ini? Fang mendekat. Semua orang ketakutan oleh mayat yang mengering itu karena ini adalah kasus ketiga tubuh yang muncul seperti ini dan bahkan jumlah polisi di kota pun berkurang. Zhang menyadari protagonis kecil kita tiba di sana sementara petugas di sebelahnya berkata orang itu meninggal sekitar jam 3 pagi tadi malam. Tidak ada tanda pada tubuh dan tidak ada jejak serangan. Terlebih lagi, pembunuhnya tampaknya akrab dengan posisi kamera karena kita tidak menemukan hal yang mencurigakan, serupa dengan 2 kasus terakhir. Penyebab kematian akan ditentukan sebagai gagal jantung, tapi itulah yang aneh. Korban-korban sebelumnya tidak memiliki masalah terkait jantung. Zhang bertanya, menurut pendapatmu apa yang sedang terjadi? Rekannya bilang dia pikir itu memang serangkaian pembunuhan dan tampaknya semuanya acak dan tanpa tujuan apapun. Siapapun yang melakukannya tahu cara menghindari kamera dan kemungkinan menggunakan semacam racun. Zhang mengatakan bahwa tidak ada racun yang ditemukan pada korban lain dan tidak ada jejak obat-obatan atau apapun seperti itu. Dan penampilan mayatnya adalah tubuh yang kering ini, yang mustahil untuk kematian alami dalam waktu sesingkat itu. Kita harus berpikir matang-matang, apakah ada kemungkinan lain? Petugas itu bertanya, kemungkinan lain? Aku tidak bisa memikirkannya. Seolah-olah pembunuhnya adalah hantu. Zhang meletakkan tangan di bahunya dan berkata seperti kata Sherlock Holmes, singkirkan semua yang tidak mungkin dan apa yang tersisa adalah kebenaran. Sekarang ayo cepat, kita sudah mengirimkan pemberitahuan agar semua orang tidak keluar di malam hari dan sisanya akan diserahkan ke departemen lain. Sementara itu dia mengamati Fang pergi. Dunia ini lebih aneh dari yang kalian kira. Malam tiba dan kita melihat seorang pria menyalakan lilin. Dia mengeluarkan sebuah kotak dan memberikan persembahan sambil berkata, Tuan, sudah waktunya. Sosok monster pemakan besar muncul di dinding. Makhluk itu menjilat bibirnya bertanya apakah sudah waktunya berburu lagi. Pria itu menjawab dengan tegas mengatakan mereka bisa pergi kapan saja. Si pria gembul memujinya sambil berkata bahwa di antara ketiganya dia benar-benar
benar-benar pilihan terbaik, tapi pemuda itu menjawab itu karena dia beruntung. Iblis itu berkata bahwa dengan bantuannya polisi tidak akan pernah menemukan mereka berdua. Dengan senjata tak terkalahkan ini di tanganku, bahkan roh jahat level 4 pun mudah dikalahkan. Ketika para pemburu jiwa itu datang terlambat, kita sudah berevolusi dan pergi. Sekarang mari kita berburu hari ini. Kita melihat pria kita sedang minum air berbicara dengan Lily. Dia bertanya apakah Lily merasakan sesuatu, dan Lily bilang auranya menjadi samar. Dia menjelaskan bahwa mengingat energi yang digunakan pada tubuh itu, dia yakin siapapun yang membunuh orang itu menggunakan jepit rambutnya. Lily meninggalkan bahunya menuju ke suatu arah sambil berkata dia merasakan sesuatu. Orang itu ada di sekitar sini. Fang bertanya di antara orang-orang itu. Lily bilang dia tidak yakin tapi itu di antara orang-orang tersebut. Pahlawan kita kemudian berlari pergi. Dia menoleh ke belakang dan memberitahu pelayan, aku tidak butuh hal lain, terima kasih. Pelayan itu melihat ke gelas dan berpikir pria sialan itu duduk di sini seharian minum banyak air dan sekarang pergi sambil berkata dia tidak mau apa-apa lagi. Sementara itu pria kita memasuki kelab. Masalahnya adalah hantu itu tidak bisa merasakan siapa orang yang tepat. Tiba-tiba seorang gadis muncul sementara pria kita memberitahu Lily mereka akan berjalan-jalan sampai Lily merasakan energinya meningkat, tetapi gadis berdada besar itu sudah menempel padanya dan berkata, "Hei manis, mau minum?" tanya si gadis penggoda. Jagoan kita tampak bingung, dan gadis itu berkata bahwa setelah minum, mereka bisa pergi ke tempat yang lebih pribadi untuk berbicara tentang kehidupan, atau mungkin ia ingin mencoba membuat kehidupan baru. Hiro kita menolak dan mencoba mendorongnya menjauh, tapi ia bersikeras, "Ayo bersenang-senang, adik kecil, kau masih sangat muda." Memang, dia menawarkan banyak kesenangan, tapi Lily mencubit Fang dengan cemburu, dan tanpa sengaja ia mendorong gadis itu hingga terpental sangat jauh dengan cara yang sangat menyakitkan. Dan aku tidak menulis ini hanya untuk mengulur waktu agar kalian menikmati jatuhnya, tapi semua orang di bar menyadari apa yang terjadi. Beberapa pria dari geng datang dan menggertak, "Hei bocah, berani sekali kau membuat masalah di wilayah kami." Fang mencoba menjelaskan bahwa itu adalah kesalahpahaman dan tidak disengaja, tapi pria itu justru mendekatinya dan berkata bahwa dia terlalu sombong untuk anak seusianya dan perlu diberi pelajaran di ruang tamu. Saat pria itu meletakkan tangannya di bahu Fang, Fang justru mengeratkan tinjunya, menyebabkan pria itu jatuh menghantam lantai yang keras. Pria gila lainnya bertepuk tangan dan berkata, "Kau punya kemampuan juga, bocah, tapi ini bukan tempat untuk berlagak." Lily berbisik bahwa orang-orang ini tampak berbahaya dan menawarkan diri untuk menghabisi mereka, tapi Fang pikir lebih baik jangan, terutama karena dia tidak ingin berakhir di penjara. Namun, dua orang sudah bersiap memukul punggungnya. Adegan berubah ke seorang pria gemuk yang mabuk berjalan menyusuri gang sambil berpikir, "Bisnisku sangat buruk akhir-akhir ini, aku ingin pulang, minum itu memang nikmat." Tiba-tiba ia jatuh ke pelukan seseorang dan berkata, "Terima kasih anak muda, aku sedang berusaha pulang." Namun ternyata itu adalah teman si pemakan Big Mac yang berkata, "Sayang sekali, kau tidak akan punya kesempatan itu." Lalu ia melemparkan bros BR ke tangannya. Sambil berbisik di telinga pria itu, ia berkata, "Jalan lurus saja di gang ini, kau akan sampai ke rumahmu." Saat pria itu pergi, ia bergumam, "Selamat makan, tuanku." Pria itu melangkah maju, tapi iblis sudah berada di belakangnya. Saat mereka mencapai tembok, tangan iblis mencengkeramnya dan energi hitam memancar dari tembok itu. Apakah kalian ingat iblis kecil yang keluar dari tembok dan mulai merasuki pria itu? Makhluk itu mulai menghisap asap hijau dan melahap segalanya. Pria gemuk itu sudah terangkat, terbungkus api hitam, ketika tiba-tiba Fang datang dengan tendangan terbang. Iblis itu memantul seperti batu di danau dan meledak menghantam tembok. Jagoan kita tanpa percaya diri, bertanya kepada pria yang babak belur itu apakah dia baik-baik saja. Yang jelas-jelas tidak, karena dia langsung jatuh ke tanah. Saat itu, Lily memberitahu Fang bahwa dia bisa merasakan koneksi dengan makhluk yang mulai bertransformasi itu. Makhluk itu bertanya, "Seorang pemburu jiwa, aku tidak menyangka akan melihatnya di sini secepat ini. Aku beri kau kesempatan, biarkan aku memakan pria gemuk ini dan pergilah." Jagoan kita membalas dengan isyarat ofensif, "Beraninya kau menyakiti seseorang seperti ini di saat seperti ini? Tidak mungkin aku melepaskanmu." Iblis itu menjulurkan tangan merahnya dan berkata, "Aku tidak tahu levelmu di antara para pemburu jiwa, tapi karena kau tidak mengenali bakatmu, kau akan mengenal kematian." Kekuatan jahat mulai bangkit dari tanah, melilit Fang. Dia bertanya-tanya makhluk menjijikan apa ini. Bocah iblis kecil itu mendekatinya dan berkata, "Matilah dengan menderita di bawah teknik jiwaku. Kau akan belajar untuk tidak pernah menyinggungku lagi." Pada saat itu, sebuah tangan muncul dari dadanya, menembus kekuatan iblis tersebut. Fang merasa lega, tapi iblis kecil itu bingung. Apa-apaan itu? Bagaimana dia bisa menghancurkan teknikku? Kini Fang menjadi sangat kuat karena dia menaktifkan kekuatan Lily. Dia melesat maju, menyatakan bahwa sekarang adalah gilirannya untuk melayangkan pukulan. Iblis itu mencoba menghindar, tapi Fang dengan sigap mencengkeram dan memaku makhluk itu ke tembok, mulai menyerap iblis itu ke dalam tubuhnya. Iblis itu tersedot dan berteriak, "Sial, siapa orang ini? Semua kekuatan jiwa yang kukumpulkan selama setahun diambil begitu saja. Aku harus kabur." Fang mencoba menangkap koneksinya, tapi iblis kecil itu meledak keluar. Ia muncul di belakang Fang, berkata, "Jika kau tidak memberikannya, kami akan mengambilnya." Ia memukul dan menjatuhkan anak itu ke tanah hingga babak belur. Fang bertanya apa yang harus mereka lakukan, dan Lily jelas ingin melahap iblis kecil itu. Lily menjangkau, tapi iblis itu masuk ke perutnya dan menarik keluar sebuah pedang yang menembakkan laser, hampir membunuh mereka berdua. Makhluk itu kemudian kabur ke bawah tanah, dan di saat yang sama, seorang petugas muncul di belakang mereka. Jagoan kita terkejut dan terpojok. Petugas itu memanggil rekannya, mengatakan telah menemukan pelakunya. Pria dengan luka parut menunjuk dan berkata, "Lupakan, bukan bocah ini." Dengan bingung petugas itu bertanya, "Bagaimana Anda tahu itu bukan dia?" "Master, lihat, ada orang yang dipukuli di sini. Ini tanda yang sama dengan orang-orang yang tewas sebelumnya."
bertanya, setidaknya kita harus mempertimbangkan untuk menangkapnya. Fang yang tercengang berkata, orang mati apa? Aku warga baik, jangan menuduhku. Tolonglah. Petugas itu berkata bahwa pembunuhnya tidak pernah tertangkap kamera, dan bocah ini jelas tidak peduli terlihat oleh kamera. Pria itu memukul tembok dengan frustrasi. Sialan, bagaimana kita bisa membiarkan kriminal ini terus beraksi? Lalu dia bertanya, siapa kau dan apa yang kau lakukan di sini? Saat itu, si gemuk yang mabuk berdiri dan berkata, petugas, dia adalah penyelamatku. Polisi pun segera menghampirinya untuk mengajukan banyak pertanyaan. Siapa Anda? Apa yang terjadi? Apa yang Anda ingat? Apakah Anda korban pertama yang selamat? Pria gemuk itu gemetar dan hampir jatuh sehingga harus dipapah. Petugas mengeluarkan walkie-talkie dan memanggil ambulans. Pria dengan luka parut itu mendekati jagoan kita dan bertanya apakah dia seorang pemburu jiwa. Protagonis kita berpikir, istilah pemburu jiwa, ini lagi, apa ini semacam organisasi yang menangani situasi seperti ini? Dia baru saja akan menjawab ya, tapi pria itu memotong, kau belum pernah mendengar tentang pemburu jiwa, kan? Sepertinya kau baru saja bangkit. Jangan terkejut nak, kau masih sangat muda, dan aku bisa melihat apa yang kau pikirkan tertulis jelas di wajahmu. Dia memberikan kartu nama sambil berkata, lain kali jika ingin berbohong, kontrol ekspresi mikromu dengan lebih baik. Fang melihat pria itu adalah kapten polisi bernama Jiang Qinga. Kapten itu menyuruh protagonis kita untuk lebih berhati-hati saat menangani hal-hal seperti ini, sambil tetap berpikir bahwa bocah ini menarik. Dari kejauhan, di atas gedung, pria misterius memegang bocah iblis itu, tanpa marah karena semua kekuatan jiwa yang dia kumpulkan telah diambil oleh gadis itu. Iblis kecil itu berkata, mari pergi ke kota lain, tapi aku akan mengingat penghinaan ini. Pria itu setuju dan turun dari gedung. Namun, Fang masih mengikuti arah yang ditunjukkan oleh bros milik Lily. Fang bertanya pada Lily mengapa dia dalam bentuk spiritual. Lily menjelaskan bahwa Kapten Jiang memiliki banyak energi yang positif, jadi buruk jika muncul di depannya. Fang kemudian bertanya tentang sihir jiwa yang digunakan bayi iblis itu. Lily menjelaskan bahwa sihir jiwa sangat kuat tetapi sangat sulit digunakan karena penggunanya harus jauh lebih kuat. Dan entah mengapa, seniman manhwa ini menghabiskan waktu ekstra 5 menit hanya untuk menggambar jempol kaki. Lily memberitahu Fang bahwa suaminya saat dia masih hidup juga memiliki kekuatan jiwa yang sangat langka karena energi spiritual tersedia di seluruh dunia. Tapi hanya sedikit orang yang memiliki kekuatan jiwa murni. Fang bertanya, bukankah kau bilang kau hilang ingatan? Bagaimana kau tahu hal-hal ini? Lily menjelaskan bahwa seiring kekuatannya pulih, ingatannya juga kembali sedikit demi sedikit. Fang bertanya mengapa dia tidak bisa membebaskan diri tadi, dan Lily menjawab itu karena Fang belum tahu cara menggunakan kekuatannya dengan baik. Dia perlu belajar melepaskan lebih banyak kekuatan spiritual. Fang bertanya, melepaskan kekuatan spiritual? Bagaimana cara mempelajarinya? Lily menjelaskan bahwa itu butuh waktu lama dan banyak latihan, tapi dia punya sebuah ide. Pada saat itu, Lily muncul dan menyuruhnya jangan bergerak, lalu mencuri ciuman mesra darinya, hantu nakal. Mereka kemudian berakhir di semacam danau dan tiba-tiba berada di ruang hampa. Lily menjelaskan bahwa ini adalah lautan kesadaran Fang, dan karena mereka menikah, dia bisa tinggal di sini sebentar. Fang bertanya, kenapa kita kesini? Kita harus menangkap bayi itu dan mengambil brosnya. Lily memeluknya dari belakang dan berkata, jangan khawatir, kecepatan di lautan spiritual 10.000 kali lebih lambat daripada dunia nyata. Selain itu, hanya di sini aku bisa membiasakanmu menggunakan energi Riki dalam waktu singkat. Layaknya Adam dan Hawa, mereka pun beraksi. Mereka kemudian melakukan pertukaran suhu tubuh. Lily berkata bahwa pakaian sangat mempengaruhi penerimaan dan persepsi energi spiritual, lalu menyuruhnya memejamkan mata dan merasakan energi yang dimulai dari dantian. Lily menyentuh sisi tubuhnya di dekat pusar, dan energi itu mulai melampaui batas. Kembali ke realitas, kini dengan aura emas, inilah power up yang sesungguhnya. Sementara Goku berteriak, Fang justru menikmatinya. Mereka berdua berlari menembus kota sampai Lily menunjuk ke samping dan dia melihat pria itu melarikan diri. Penjahat itu bertanya kepada iblis kecil itu mengapa dia tidak bisa membunuh bocah tadi. Iblis kecil menjelaskan bahwa ada roh di dalam tubuh bocah itu yang levelnya di atas 5. Namun, dia merasakan sesuatu yang berbahaya mendekat dan berpikir mereka harus segera pergi. Dia berlari ke motornya dan hendak menyalakannya, tapi lihatlah siapa yang berdiri tepat di atas tiang. Fang langsung mengenali nama pria itu. Pria itu terkejut karena keberadaannya terendus dan langsung terkena tendangan. Dia mundur, menghulus pedangnya, dan melepaskan iblis kecil itu, tapi sekarang segalanya sudah berakhir baginya. Aura Fang bersinar terlalu terang. Fang menyuruhnya menyerahkan bros tersebut. Iblis kecil membalas, kau menginginkan Horcrux rajaku, lalu ia mengubahnya menjadi pedang, menciptakan kolam kegelapan di sekelilingnya. Kini bocah itu berada di atas naga hitam. Ia berhasil mengurung Fang sepenuhnya dalam bola kegelapan, tapi tiba-tiba semuanya meledak. Pemuda itu telah melakukan kultivasi yang tepat, namun tanpa membuang waktu, iblis itu datang untuk menggigitnya. Tapi lihat betapa percaya dirinya jagoan kita, dia meninju dan menghancurkan segalanya. Iblis kecil itu gemetar dan mencoba menghindar. Ia menghunus pedang untuk menyerang, tapi saat itu juga Lily maju, mengaktifkan sesuatu, dan terjadi ledakan pada makhluk itu. Fang melompat dan berhasil meraih brosnya. Namun, dia tertahan oleh sisa-sisa energi iblis kecil itu. Sementara iblis menahannya, Fang memegang bros tersebut dan Lily melahap segalanya. Iblis kecil itu bingung dan kehilangan arah, dia mencoba mengambil kembali brosnya untuk memulihkan kekuatan. Tapi sekarang Fang telah mencapai tahap transenden. Kultivasi 10.000 kali gerak lambat itu membuahkan hasil yang luar biasa. Pemuda itu bahkan memanggil bola energi dan dengan satu pukulan, hantu itu tercerai-berai, berubah kembali menjadi bayi yang menangis dan menghilang ke udara. Berkata bahwa dia tidak bisa bernapas di bawah air dan itu sangat tidak nyaman. Kenangan bayi itu kemudian masuk ke pikiran Fang, memungkinkannya melihat semua penderitaan yang dialaminya. Dia melihat bahwa bayi itu mati saat orang tuanya menenggelamkannya, lalu ia dibuang
dibuang ke tempat sampah dan dimakan oleh anjing. Ya Tuhan, kehidupan yang sangat tragis. Secara alami, dia berubah menjadi roh jahat dan menuntut balas dendam. Tiba-tiba, bandit kecil itu mencoba menebas Fang secara diam-diam, yang dengan tenang menangkis serangan tersebut. Pria malang itu jatuh ke tanah sambil gemetar dan memegangi kepalanya, berkata bahwa dia tidak percaya ini terjadi. Dia ketakutan akan dibunuh. Fang mencengkeramnya pada lehernya dan menyuruhnya menjawab hanya apa yang ditanyakan. Bandit itu mengangguk paham. Protagonis kita kemudian bertanya bagaimana dia bisa mengenal bayi iblis itu. Bandit itu menjelaskan bahwa setengah tahun lalu dia bertemu seorang pria bernama Chang Beda saat mencari informasi. Itu adalah pekerjaan dengan bayaran tinggi, dan karena dia sedang bokek, dia terpaksa menerimanya. Jagoan kita bertanya siapa pria itu sebenarnya. Bandit itu menjelaskan bahwa Chang Beda adalah pria yang membagikan informasi di dalam industri tersebut. Dia tampaknya mengenal banyak orang dan berbicara dengan orang-orang penting, itulah sebabnya dia selalu punya pekerjaan bagus dengan bayaran tinggi. Perintah yang diterimanya adalah pergi ke makam putri dan mencoba mengambil sesuatu dari sana. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menyerahkan sebuah guci sederhana. Dia bilang saat mendekati makam putri, dia hanya perlu membuka guci itu dan dia akan menemukan apa yang diinginkannya. Tapi karena dia sedang terburu-buru saat itu dan menginap di hotel, dia membuka guci tersebut. Saat itulah bayi iblis itu keluar. Hantu itu menyerangnya dan membuatnya lumpuh. Dia baru sadar kembali saat sudah berada di makam, menyerang teman-temannya sendiri. Hantu itu bilang jika mereka bekerja sama, dia akan menghasilkan banyak uang. Dan karena dia memiliki anak yang sakit, dia tidak punya pilihan. Fang berkata itu tidak masuk akal. Dia membunuh orang lain dan membuat keluarga lain lebih sedih darinya. Itu bukan alasan untuk menyelamatkan anaknya yang sakit. Pria itu mulai membenturkan kepalanya ke tanah, memohon agar tidak dibunuh. Dia meminta diserahkan ke polisi saja, dia tidak peduli. Dia mengakui telah melakukan kesalahan yang tidak termaafkan. Protagonis kita berkata bahwa orang-orang yang terkena dampaknya lah yang harus memaafkan kesalahannya. Tapi sekarang dia ingin tahu di mana Chang Beda berada. Bandit itu dengan air mata berlinang berkata dia tidak tahu. Pria itu memberikan semua misi secara online, barang dikirim melalui pos, dan uang selalu diterima dari rekening luar negeri. Saat perlu bertemu, dia akan memberikan lokasi dan dia harus menunggu di tempat yang tidak diketahui. Dia benar-benar tidak tahu di mana pria itu berada. Fang kemudian mengambil ponsel si bodoh itu. Dia mencatat nomornya dan memperingatkan, jika orang ini menghubungimu, kau bicara padaku. Dia melemparkan ponsel itu kembali. Pria itu bingung dan bertanya apakah Fang tidak akan menangkapnya atau menyerahkannya ke polisi. Tapi Fang berkata dia membutuhkannya untuk menangkap pria misterius itu. Selain itu, dia harus segera menyelamatkan putranya dan kemudian membantu keluarga yang telah disakitinya. Pria itu berterima kasih dengan membenturkan kepalanya ke tanah lagi. Dia berdiri dengan tidak percaya dan berterima kasih kepada protagonis kita. Setelah menyelamatkan putranya, dia berjanji akan menyerahkan diri ke polisi untuk menebus kejahatannya. Namun, Fang tidak yakin apakah itu keputusan yang tepat. Dia bertanya pada Lily apakah yang dilakukannya benar, karena pria itu sudah menyakiti banyak orang. Dia hanya tidak ingin lebih banyak anak berakhir, seperti bayi iblis tadi. Lily berkata itu tidak perlu dipikirkan lagi karena dia sudah memutuskan, dan dia lebih terkesan dengan kekuatan yang didapatkan Fang setelah mengalahkan bayi iblis itu. Dia memeluk Fang dengan bahagia, mengatakan bahwa selain itu, Fang juga berhasil menemukan brosnya. Dia benar-benar melakukan pekerjaan yang luar biasa. Protagonis kita berkata itu bukan apa-apa. Dia bertanya apakah Lily ingat sesuatu tentang roh bernama Chang Beda. Lily terdiam sejenak untuk berpikir lalu menjawab tidak. Fang tersenyum dan berkata mereka akan mengurusnya nanti. Lebih baik pulang dulu. Lily mencoba masuk ke tubuhnya tapi menabrak Fang. Fang menggodanya dengan menunjukkan apa yang dia pegang, bros tersebut. Lily dengan anggun memintanya untuk memakaikannya. Protagonis kita merasa malu dan Lily bertanya apakah dia tidak tahu cara memakai bros. Tapi sekarang, di mata Lily, pemuda itu adalah raja dari segala dinasti. Fang memakaikan bros itu dan bertanya apakah dia menyukainya dan Lily mulai menangis emosional. Fang terkejut melihatnya begitu bahagia. Setetes air mata jatuh ke tanah dan Lily mulai bertransformasi. Gadis ini benar-benar musuh bagi pakaian biasa. Power up miliknya sangat kuat. Fang juga tersipu malu. Lily kemudian mendapatkan pakaian baru dan muncul sebagai putri dari sebuah dinasti. Tanda bersinar di dahinya mentransfer kekuatan lain kepada protagonis kita yang merasa lebih kuat dari sebelumnya dengan kekuatan naga yang membuat auranya menggetarkan langit. Dari jauh, beberapa orang melihatnya. Salah satunya adalah gadis dari klub dan sepertinya mereka adalah dua pemburu jiwa. Mereka sedang membersihkan makhluk-makhluk di sana sampai monster bertentakel muncul. Monster itu menyerang si cantik tanpa nama, tapi dia bersinar di bawah sinar bulan dan dengan satu gerakan, dia menebas makhluk itu. Di bangunan terbengkalai lainnya, beberapa pria sedang menyandera seseorang dan juga melihat cahaya yang membubung itu. Pria pirang dengan luka parut berkata dia menyadari jiwa bayi itu telah menghilang. Chang Beda berkata itu tidak masalah, itu hanya sebuah tes. Namun, mereka setidaknya harus menyelidiki apa yang terjadi pada bayi itu. Pria pirang itu kemudian meletakkan telapak tangannya di atas kepala pria, membuatnya melayang dan mendistorsi tubuhnya. Bahkan Chang Beda terkejut melihat kekuatan ini. Temannya bertanya apa itu, dan dia menjawab bukan apa-apa. Saat ini, Fang menyelesaikan power up-nya dan merasa kelelahan. Energi yang dia terima terlalu intens. Lily kemudian berkata dia merasakan seseorang datang dan mereka harus segera pergi. Mereka kembali ke rumah. Fang bertanya apakah energi yang melesat ke langit tadi akan muncul di berita besok. Lily menjawab tidak, karena hanya mereka yang memiliki energi terkonsentrasi di tubuhnya yang bisa melihatnya. Fang mempertanyakan mengapa jumlah energinya begitu besar kali ini. Lily menjelaskan itu karena energi tersebut mengandung bagian dari jiwa-jiwa yang ditelan si bayi, dan sebagian besar karena mereka menyerap bros yang mengandung setidaknya
1/10 kekuatannya. Fang ingin tahu apakah dia memulihkan ingatannya, tapi Lily bilang hanya beberapa detail. Fang membelainya, mengatakan dia tidak perlu memaksakan diri, dan Lily memeluknya sambil berkata rasanya sangat menyenangkan bersama suaminya. Kemudian Fang menerima pesan dari Direktur Wang yang mengatakan bahwa videonya telah meledak jumlah penontonnya. Protagonis kapitalis kita langsung melempar Lily ke samping karena penasaran berapa banyak uang yang dia hasilkan. Saat memeriksa komputer, dia melihat video itu diunggah 3 jam yang lalu dan sudah ditonton lebih dari 1 juta kali. Komentarnya semua memuji video tersebut. Sekarang si bajingan kecil ini berpikir dia akan menjadi kaya raya. Tiba-tiba dia mendengar seseorang berkata, "Mari kita lihat." Dengan bingung dia bertanya-tanya siapa yang bicara. Lily muncul dari dalam dirinya dan menyuruhnya melihat ke dalam lautan kesadaran. Dia menyelam kembali ke sana. Setibanya di sana, dia melihat banyak ikan emas melayang. Lily menjelaskan bahwa ikan-ikan ini adalah kekuatan yang didorong oleh rasa takut. Seperti yang bisa dilihat, rasa takut memberikan banyak kekuatan. Dia kemudian menyuruh Fang memejamkan mata dan berbalik. Kalian tahu apa yang terjadi saat dia melakukannya, kan? Mereka merasakan kebebasan dan kebahagiaan. Ikan-ikan itu mulai masuk ke tubuhnya, memperkuat dirinya. Jika kultivasi semudah ini, semua orang akan menjadi dewa. Fang merasa sekarang dia bisa mengalahkan anak iblis itu tanpa bantuannya. Sambil mandi, dia memikirkan tentang organisasi misterius ini, ingatan Lily yang perlu dipulihkan, dan video-videonya. Hidupnya kini menarik dan berbahaya, tapi dia akan bertahan dan memanfaatkan kesempatan ini. Dia berpose keren di depan cermin. Malam harinya, Lily muncul dari tubuhnya, menyentuh dahinya, dan merusak momen keren itu. Dia memeluknya sambil berkata dia telah menunggu lebih dari 1000 tahun untuknya. Namun, dalam ingatan Fang, hal-hal tidak begitu menyenangkan. Dia melihat banyak orang berteriak, sebuah jerigen gas, dan panti asuhan yang terbakar, tampak seperti kejadian iblis. Di tempat lain keesokan harinya, seorang pria menonton videonya, berpikir bahwa itu adalah konten yang sangat bagus dan merasa ada banyak orang berbakat saat ini. Sementara itu di kamar, jagoan kita terbangun dan artis ini benar-benar suka menggambar kaki. Aku menyadarinya. Jagoan kita bermimpi memakan makanan lezat. Itu sangat menyenangkan sampai dia bangun dan merasa seperti sedang meremah sesuatu yang empuk. Apa itu? Tentu saja saat membuka mata dia terkejut. Protagonis kita menutupi wajahnya dan lari keluar sambil berkata dia harus menahan hidungnya. Dia menyuruh Lily memakai lebih banyak baju. Lily pun kesal karena ingin memancarkan energi spiritualnya. Dia merapal mantra sekali lagi dan akhirnya sebuah rok muncul. Sekarang saat melihatnya, Fang terpesona oleh kecantikannya. Dia juga bertanya mengapa Lily tidak lagi takut sinar matahari. Lily menjelaskan bahwa sekarang setelah dia mendapatkan sebagian kekuatannya kembali, itu bukan lagi masalah. Fang bertanya-tanya apakah dia benar-benar bukan roh melainkan sesuatu yang nyata di dunia ini. Lily melompat memeluknya, tapi pada saat itu ponselnya berdering. Jagoan kita menyuruh dirinya tenang karena dia harus menjawabnya. Itu dari Direktur Wang yang mengatakan video kemarin berjalan sangat baik. Fang bilang dia sudah tahu, tapi apa masalahnya? Wang menjelaskan bahwa banyak sutradara ingin menghubunginya untuk memasang iklan di video berikutnya, dan kontrak itu saja sudah bernilai besar. Fang menyuruhnya jangan menerima apapun dulu. Untuk saat ini, dia baru punya 2 video dan lebih baik meningkatkan popularitas sebelum mulai menerima iklan. Protagonis kemudian bertanya kepada direktur apakah dia tahu cara mengelola akun. Direktur bilang dia pernah mengelola akun dengan 20.000 pengikut, tapi itu lebih kecil dari apa yang didapat Fang dalam semalam. Fang berkata dia ingin mengubah kontrak mulai sekarang. Wang akan menangani semua urusan akun, sementara Fang hanya akan fokus pada pembuatan video. Wang merasa canggung, mengatakan mereka studio kecil dan Fang berkembang terlalu cepat. Dia tidak tahu apakah mereka benar-benar bisa mengelolanya. Fang bertanya-tanya apakah direktur tidak mau bekerja dengannya. Jika kau tidak mau, aku akan minta orang lain saja. Direktur langsung berubah pikiran, mengatakan dia mau, pembagian hasilnya bisa 20% atau 10%. Fang berkata dia akan memberinya 30%. Semua karena dulu saat dia benar-benar bokek, Direktur Wang menerima proposalnya yang ditolak orang lain. Direktur terharu hingga menangis, mengatakan Fang luar biasa dan sangat baik. Jagoan kita meminta kontrak dan berkata dia akan merekam video berikutnya. Melihat komputer, dia terkesan dengan kesuksesannya. Banyak energi yang dipulihkan Lily berasal dari rasa takut orang-orang saat menonton video itu. Dia kemudian memanggil Lily dan bertanya apakah rasa takut dari kemarin sudah cukup. Lily bilang itu banyak, tapi masih jauh dari pemulihan penuh. Fang bertanya seberapa jauh lagi. Lily kemudian memunculkan bola hijau untuk merepresentasikan sisa kekuatannya, hanya bagian bawah yang terisi. Fang merasa agak tidak aman dan bertanya, apa peluang kita bisa menangani makhluk di sekolah itu sekarang? Lily menjawab 100% pasti mereka akan mampu menanganinya. Jagoan kita memakai pakaiannya dan berkata, baiklah kalau begitu, mari istirahat dan urus ini. Lily jelas bersemangat karena baginya, makan berarti berhadapan dengan makhluk besar. Malam tiba, Fang memakai topinya, membuka jendela, dan terbang keluar, meninggalkan topinya. Adegan beralih kedua pria yang bersembunyi di balik pohon. Pria berambut mohawk bertanya, Kak Zhang, apakah kita benar-benar harus merekam video di sini? Pria satunya menepuk kepalanya dan berkata, bodoh, tidakkah kau lihat ini video paling populer? Bagaimana mungkin kita melewatkan kesempatan mendapat banyak penonton? Pria pirang itu berkata, tapi benar-benar ada hantu di sana. Temannya meletakkan tangan di bahunya dan berkata, itu semua cuma efek spesial. Mana ada hantu? Demi Tuhan, mereka cuma sangat siap saat itu. Pada saat itu, sebuah tangan menyentuh punggung mereka. Saat mereka berbalik, ternyata itu seorang TikToker juga, dan dia marah sambil berkata, bukankah kita sepakat bertemu di pintu masuk? Kenapa kalian bersembunyi di sini? Dasar penakut. Pria yang sok percaya diri itu sekarang beralasan ini tempat terbengkalai yang berbahaya. Pria pirang bertanya lagi, kau tahu tidak ada hantu di sini, kan? Kita tidak punya alat untuk merekam
merekam semua itu. Gadis itu menampar wajahnya. Alat apa? Kau pikir aku akan menyewa sesuatu yang semahal itu? Kita di sini hanya untuk memanfaatkan popularitas. Jika kita membuat video berjudul membongkar kebohongan video paling populer, kita akan viral. Pria di sampingnya setuju bahwa itu ide jenius. Gadis itu menyuruhnya berhenti memuji dan segera bekerja. Dia bilang, "Tenang bos, aku mendengar suara di belakang kita." Saat mereka menoleh, lihat siapa yang datang. Mereka ketakutan dan melompat ke punggung si gadis, tapi ternyata itu Fang dan Lily. Gadis pirang itu meminta maaf, mengatakan teman-temannya agak gila. Fang bertanya siapa mereka. Mereka memperkenalkan diri. Pria berambut coklat adalah Jiang Sa, si pirang adalah Ma Losing, dan gadis itu adalah Lim Yuan. Pada saat itu, Ma Losing mengenali protagonis kita sebagai pria di video populer itu. Dia memberitahu teman-temannya dan gadis itu tersipu, matanya bersinar dan berkata, "Ya ampun, videomu sangat luar biasa. Tolong beri aku tanda tangan." Dan gadis di sampingmu ini, apakah kalian pasangan? Protagonis kita ragu sejenak, tapi kemudian berkata, "Dia istriku." Mengingat semua kultivasi yang telah mereka lakukan bersama, Fang memberikan tanda tangan dan menyarankan mereka kembali besok. Jiang Sa berkata Fang tidak memiliki tempat ini. Fang pun pergi tapi memperingatkan mereka, "Benar-benar ada hantu di sini. Aku tidak bercanda. Berbahaya masuk di malam hari dan nyawa kalian akan terancam." Jiang menunjuk dan berkata, "Bahaya? Kau pikir kami tidak tahu itu semua cuma efek spesial?" Saat itu, embusan angin kencang bertiup. Pria itu berkata angin itu aneh, bukan? Saat mereka menoleh, Fang dan Lily sudah masuk ke dalam. Zhang berkata, "Bagaimana jika mereka di dalam sedang merekam episode lain? Ayo, masuk dan rekam mereka saat merekam, kita juga akan viral." Tapi Lin Hong langsung lari, mengatakan dia tidak peduli soal itu, dia hanya ingin melihat bagaimana mereka merekam dan belajar dari orang sehebat itu. Ma Losing menyuruh mereka menunggu dan mengejarnya. Kini ketiganya telah melewati batas perlindungan. Di dalam, Fang berpikir, semoga mereka mengikuti saranku. Jika pertempuran terjadi di sini, mereka akan dalam bahaya. Fang kemudian bertanya pada Lily apakah dia bisa merasakan keberadaan hantu itu. Lily menjawab ya, hantu itu ada di lantai atas kali ini. Fang kemudian melemparkan iPhone-nya ke arah Lily dan berkata, "Mulai rekam, gadis." Lily mengaktifkan tripod dan jagoan kita sudah memulai siaran langsung. Berkata, "Selamat datang di sesi live lainnya di sekolah dasar. 3 hari lalu aku bertemu makhluk tadi kenal. Setelah pertarungan sengit aku terpaksa melarikan diri, tapi Liang Xing masih terjebak di sekolah menunggu untuk diselamatkan." Dia mencapai pintu dan menyatakan, "Aku kembali," lalu menendangnya hingga terbuka. Dia berjalan menelusuri ruangan mencari sesuatu, dan Lily menunjuk ke sebuah sisir rambut. Dia kemudian memberitahu penonton live-nya, "Menurut dugaanku, sesuatu yang berkaitan dengan kematian Liang Xing terhubung dengan sisir ini." Saat ia menyentuhnya, cahaya bangkit dan berteriak, "Beraninya kau kembali ke sini, manusia?" Monster itu muncul lagi. Raksasa yang memperingatkan bahwa sekarang dia telah masuk, dia tidak akan bisa kabur lagi. Tapi Fang percaya diri setelah semua kultivasi itu. Dia bilang itu bukan hal baru dan dia tahu trik-trik ini. Dia meninju makhluk itu hingga berlubang. Hantu itu bingung, bertanya-tanya bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat hanya dalam beberapa hari. "Di mana kau menyembunyikan kekuatanmu, bocah?" Fang bilang dia tidak menyembunyikan apapun, dia selalu memiliki kekuatan ini, dia hanya ingin memberi kesempatan pada hantu itu untuk bertobat atas dosanya. Monster itu kini marah dan mulai bertransformasi menjadi bentuk Megazord. Ia berkata pertarungan sesungguhnya baru dimulai, mengaktifkan inti di dadanya dan membentuk bola energi di atasnya. Seluruh tanah mulai bergetar, dan sekarang Fang khawatir karena ini lebih dari yang ia duga. Sementara itu, Jiang memulai siaran langsungnya. "Hei, kawan, ini Potato di sini. Hari ini kita di sekolah dasar Haiwan. Semua orang pasti sudah melihat video luar biasa yang rilis kemarin. Kami di sini untuk membuktikan itu palsu." Pada saat itu, mereka mendengar seseorang berteriak, "Beraninya kau kembali manusia." Ledakan terjadi di jendela lantai atas. Jiang jatuh ke tanah ketakutan. Apa itu? Fang jatuh dari langit dalam keadaan lelah. Lim Yuan khawatir, mengatakan dari ketinggian itu dia bisa mati. Tapi Lily terbang keluar dari lantai atas dan menangkapnya. Trio TikToker itu tidak percaya melihat Lily mendarat. Ma Losing bertanya pada temannya, "Hei, apakah mereka tadi benar-benar terbang atau itu cuma imajinasiku?" Zhang berkata, "Mereka sangat lengkap dengan peralatan kabel itu, persiapannya luar biasa." Tapi kemudian hantu itu melompat dari lantai 3 dan mendarat menghancurkan segalanya. Mereka terlempar ke belakang dan Lim Yuan menarik kedua temannya, mengatakan mereka harus keluar dari sana. Namun, hantu itu berkata tidak ada yang akan lolos sekarang. Ia menghentak tanah menciptakan segel dan seluruh sekolah dikelilingi oleh penghalang. Jiang Sa mencoba pergi tapi mustahil. Ia bahkan mencoba menabrak penghalang itu tapi sadar mereka tidak bisa kabur. Sekarang mereka gemetar, ketakutan. Lin Yuan menoleh ke belakang berpikir harapan satu-satunya adalah Fang mengalahkan makhluk itu. Fang merasa monster itu menjadi jauh lebih kuat dari dugaannya. Monster itu kini mengincarnya. Ia mengaktifkan aura emas dan melompat menghindar. Monster itu menghentak tanah dan menyerang lagi. Fang berhasil menangkis tapi terlempar jauh, lengannya terluka parah. Namun, monster itu tidak memberinya istirahat dan menyerang lagi. Tapi Fang menggunakan kekuatan Smash Bros, memanggil karakter serangan sekundernya. Lily menggunakan kekuatan rantai untuk mengikat monster itu. Kini Fang percaya diri dan berkata, "Sini kau, aku di sini." Hantu itu berlutut dan berteriak, "Lepaskan aku dan aku akan membunuhmu." Fang menepuk kepalanya, menonaktifkan transformasi itu, dan bertanya mengapa ia membunuh gadis itu. Direktur hantu berkata ia tidak ingin membunuhnya, tapi gadis itu mulai melarikan diri. Jadi itu salahnya, semua salahnya. Fang meninju wajahnya,
katanya, mengatakan itu sepenuhnya salah si direktur dan dia tidak tahu betapa besarnya dosa yang diperbuatnya. Direktur yang tertunduk berkata, kau ingin mengambil Liansing dariku? Ia mengaktifkan aura ungu yang menghancurkan semua rantai. Lily memperingatkan Fang agar berhati-hati, tapi direktur mencengkeramnya dan melemparkannya ke dalam sekolah. Fang bertanya pada Lily apa yang terjadi. Lily bilang dia tidak tahu pasti, tapi sepertinya hantu itu berevolusi. Hantu itu menghantamkan tangannya ke tanah, bersumpah tidak ada yang akan memisahkannya dari Liansing. Bola energi mengelilingi Fang dan meledak, melemparkannya jauh, tapi Lily berhasil menariknya kembali. Lily menggunakan rantai ke arah direktur yang menangkisnya. Kini direktur berubah bentuk di depan Lily. Saat ia hendak memukulnya, Fang melangkah melindunginya, tapi ia justru terlempar dan tidak dalam kondisi baik. Fang bangkit dan menyuruh Lily bersembunyi di dalam dirinya untuk melindunginya. Dia mulai berlari, tapi direktur berkata dia akan menjebaknya di sini selamanya. Ledakan mulai terjadi di mana-mana, tapi Fang menghindari semuanya. Lily menyuruhnya lari ke kantor direktur karena semua tempat lain telah diblokir. Dia mencapai koridor dengan beberapa bola energi. Lily memperingatkan jika dia tidak bisa melewati itu, dia tidak akan sampai ke kantor, tapi melewatinya juga berbahaya. Fang yang pemberani melompat tepat di tengah dan ledakan itu mendorongnya maju. Dia ingat bahwa Liansing hanya muncul di kantor direktur saat sisir itu disentuh. Tiba-tiba direktur muncul di belakangnya, berkata dia tidak akan lolos. Wanita di dalam dirimu dan 3 orang di bawah akan mati hari ini. Fang membalas, jika dugaanku benar, Liansing ada di sini, tersembunyi di dalam ini. Dia mengaktifkan kekuatannya dan menyentuh sisir itu. Fang berkata, dia menghilang 10 tahun lalu di ruangan ini, pasti ada ruang tersembunyi di sini. Direktur menyerang dan Lily mencoba bertahan, tapi direktur menembusnya. Ia mengaktifkan bola energi lain dan mengirimnya ke arah mereka, tapi Lily melangkah ke depan. Ledakan terjadi dan direktur merasa menang, tapi saat ia melihat, Fang sudah berlari ke ruang tersembunyi di mana Liansing disekap. Di dalam, gadis itu dirantai. Portal muncul dan mereka berdua masuk. Liansing sangat gembira melihat jagoan kita yang bergegas menghampirinya dan berkata ia datang untuk menyelamatkannya. Fang menghancurkan rantai itu dan gadis itu jatuh ke pelukannya. Direktur masuk melalui portal dengan sangat geram. Ia menatap mereka bertiga dengan tajam, bertekad menghabisi mereka. Menatap Liansing, ia berkata, jadilah anak baik, Liansing, kemarilah, tapi jelas gadis itu tidak mau. Direktur hilang kendali, aku tidak percaya kau memilihnya. Ia mulai gila, mengaktifkan aura hingga keluar gedung. Trio di bawah bertanya-tanya, aku mendengar suara saat mereka masuk, tapi sekarang sepi, kemana mereka pergi? Jiang berkata tidak apa-apa jika Fang menang, tapi bagaimana jika hantu itu yang menang? Saat itu Lim Yuan menunjuk dan berkata, tenang, sesuatu akan datang. Kekuatan ungu memancar dari dalam dan mereka bertiga pingsan. Direktur berteriak tidak ada yang akan memisahkannya dari Liansing. Jika mereka mencoba, semua akan mati. Di sini bersamanya selamanya. Lily berkata ada yang aneh karena kekuatan pria itu menyerap kekuatannya. Fang kemudian bertanya pada Liansing, apakah dia tahu kelemahan pria itu? Liansing bilang titik lemahnya ada di tengah dadanya, tapi sangat sulit melewati bola peledak itu. Fang teringat saat dia melesat melewati ledakan sebelumnya dan berpikir dia punya kesempatan. Dia hanya butuh kecepatan cukup dan menggunakan teknik yang sama. Dia kemudian berlari ke arah itu, meninggalkan bayangan ilusi di belakangnya. Direktur tersenyum meremehkan, berpikir Fang menjemput maut, tapi jagoan kita menghindar ke kiri dan kanan, sampai di depan dan melayangkan pukulan yang menembakkan laser tepat ke dadanya, menembus intinya. Direktur tidak percaya. Bola energi muncul dan ledakan lain terjadi. Ia jatuh berlutut memohon agar tidak ditinggalkan. Ia menatap ke arah gadis itu sambil gemetar. Ia pun berubah menjadi hantu dan menghilang. Fang kemudian menerima memori, 15 tahun lalu dalam kecelakaan mobil saat perjalanan, direktur kehilangan seluruh keluarganya. Berduka atas kematian mereka, Chang Bei dan membawakannya roh jahat yang menjanjikan akan membangkitkan putrinya. Liansing bertanya pada Fang apakah dia tahu sesuatu tentang orang tuanya. Dia sangat merindukan mereka. Fang tidak menyembunyikan kebenaran dan memberitahunya bahwa dia mencari informasi tapi tidak menemukan apapun. Sepertinya setelah kehilangan putri mereka, keduanya pun meninggal dunia. Gadis itu bilang dia mengerti dan berterima kasih, memanggil Fang sebagai penyelamatnya. Jagoan kita menjawab bahwa dia bukan penyelamat dan dia bisa memanggilnya Kak Fang. Gadis itu kemudian mulai menghilang ke udara, berkata bahwa sayangnya apa yang membuatnya tetap hidup adalah kekuatan pria itu. Namun, dia menyuruh Fang jangan khawatir karena keinginan terbesarnya adalah keluar dari tempat ini dan melihat dunia lebih luas. Fang bertanya pada Lily apakah ada yang bisa mereka lakukan. Lily bilang mereka butuh sesuatu yang bisa mengirim banyak kekuatan spiritual padanya. Fang mencoba menggunakan kekuatan disisir untuk menahannya di sana, tapi sayangnya itu sia-sia. Gadis itu berterima kasih lalu lenyap. Fang jatuh ke tanah dengan marah karena melanggar janjinya. Aku bilang akan menyelamatkanmu tapi gagal. Namun, kekuatan hijau mulai mengelilingi sisir dan terbang ke tangan Lily. Lily kemudian menyerahkannya pada Fang, menunjukkan sosok Liansing kecil di dalam sisir itu. Fang bertanya apa ini. Lily bilang karena Fang sangat ingin dia selamat, dia membantunya. Dia memberikan sebagian kekuatan jiwanya yang jika digabung dengan kekuatan direktur tadi, dia mungkin bisa mempertahankan eksistensinya. Tapi dia sangat lemah jadi tidak akan bisa muncul untuk sementara waktu. Fang dicubit oleh Lily yang bilang dia menyelamatkannya karena Fang sedih. Tapi Lily memperingatkan Fang untuk berhenti terlalu mengkhawatirkan wanita lain. Hanya Lily yang boleh dipikirkannya. Fang berkata, demi Tuhan, dia 13 tahun dan sudah mati. Apa yang kau pikirkan? Aku bukan tipe pria seperti itu. Meski begitu, ia berterima kasih pada Lily. Dalam perjalanan keluar, Lily menyebutkan bahwa kekuatan kecepatan Fang mungkin terkait dengan kekuatan jiwanya.
rasanya. Fang menjelaskan bahwa rasanya sama seperti di lautan spiritual. Semuanya melambat 10.000 kali, membuatnya jauh lebih mudah mengontrol tubuh dan bereaksi. Saat menggunakannya, sebuah suara di kepalanya memberitahu nama kekuatan itu, yang berarti mimpi 1000 tahun. Lily merenungkan ini karena dia telah menunggunya selama 1000 tahun. Mereka kemudian menemukan ketiganya dalam keadaan pingsan dan protagonis kita melihat ponsel di dekatnya. Dia menempatkan mereka bertiga di depan sekolah dan kembali pulang. Saat fajar hampir tiba, dia ambruk di tempat tidur berpikir hari-harinya sangat kacau. Musuh dari keuntungan, Lily, beraksi lagi. Fang menyuruhnya berhenti atau dia harus makan tanah dan memintanya memakai baju. Lily merasa kesal dan jagoan kita pun tidur. Akhirnya mereka bisa berbaring dengan tenang. Di luar sekolah, Lin Yuan bangun dan menampar dua orang bodoh itu. Dia menatap ke arah sekolah sambil bertanya-tanya, apakah kita diselamatkan? Apa yang terjadi kemarin? Dia kemudian menyuruh mereka memeriksa video yang direkam kemarin. Mereka melihat ponsel dan merasa gila. Semuanya benar-benar terjadi. Sepertinya mereka diselamatkan oleh Fang. Kini Jiang sangat bersemangat. Kita akhirnya dapat video supranatural. Kita akan terkenal kali ini. Sementara itu, Lin Yuan lebih penasaran dengan fakta bahwa itu bukan efek spesial dan bertanya-tanya, apakah Fang benar-benar bertarung melawan makhluk itu? Dan bagian yang paling menarik, apakah istrinya benar-benar putri dari makam itu? Fang terbangun lagi di kamarnya dan untungnya Lily telah memaafkannya. Dia menerima telepon dari direktur yang memberitahu bahwa videonya sudah mencapai 90 juta penonton, memanggilnya sebagai Mr. Beast baru. Direktur bilang dia jenius dan sukses besar, tapi Fang menjawab itu biasa saja dan direktur terlalu berlebihan. Tapi direktur menjelaskan bahwa dia sudah berada di puncak. Tiba-tiba sesuatu mengalihkan perhatian Fang. Untungnya dia bangkit dan pergi ke ruang tamu untuk bicara dengan direktur yang memberitahu bahwa platform baru bahkan mengundang mereka untuk bergabung. Pendaftaran di platform itu berbiaya 50.000 tapi semua postingan dipromosikan oleh mereka dan dengan rate saat ini akan menghasilkan banyak uang. Mata Fang berbinar dan dia menyuruh direktur segera menandatangani kontrak. Dia rebah di sofa berpikir sejak bertemu Lily dia menghasilkan banyak uang. Bukan hanya uang tapi juga kekuatan spiritual. Apa yang terjadi? Ini hidup yang tak pernah ia bayangkan. Semua karena si musuh keuntungan. Jangan lupa aktifkan lonceng kecil yang nakal itu dan aku pamit.